rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah biidznillah wa biiradatillah bisa bermuajahah kembali dengan media online. Mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas kita dimudahkan, dilancarkan, diberkahi, dan mudah-mudahan senantiasa memperoleh ampunan Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Baik teman-teman yang Allah muliakan, di kesempatan yang mulia ini melanjutkan episode tentang sejarah Nabi. Teman-teman yang Allah muliakan, di awal saya sampaikan, saya review sedikit ya. Pertama, sejak zaman Nabi Adam alaihi salam, beliau mengajarkan ajaran tauhid. Jadi bapak tauhid umat manusia adalah Adam alaihi salam. Kemudian manusia saat setelah Nabi Adam mendapatkan ya tugasnya sebagai muwahhid pertama, orang yang bertauhid pertama, maka Nabi Adam memastikan bahwa seluruh keturunannya pun bertauhid. Maka saat itu umat manusia berada dalam bimbingan ajaran tauhid saat itu. Sampai akhirnya nanti di pasca Nabi Adam alaihi salam muncul penyimpangan. Jadi ini siklus distorsi nantinya. Saya buatkan skemanya siklus distorsi. Jadi Nabi Adam bertauhid, kemudian setelah Nabi Adam alaihi salam wafat, tersisalah para keturunannya dari mulai anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Sampai di generasi yang ke-9 atau ke-10, terjadilah penyimpangan atau distorsi. Terutama penyimpangan yang terjadi adalah berkaitan dengan akidah. Dari tauhid menjadi syirik. Dan ini nanti berdampak pada perubahan ibadah. Yang tadinya ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, berubah menjadi ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Beribadah kepada makhluk, karena selain Allah pastinya makhluk. Allah itu khalik, maka selain Allah pastinya makhluk. Jadi kalau beribadah kepada selain Allah, ya dipastikan beribadah kepada makhluk. Dan itu masuk kategori syirik akbar, syirik besar di dalam ibadah kepada Allah. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, ketika Nabi Adam mengajarkan ajaran tauhid sampai masa di mana muncul penyimpangan atau distorsi, yang tadinya tauhid berubah jadi syirik, yang tadinya ibadah kepada Allah berubah menjadi ibadah kepada makhluk, maka sebagai sebuah komitmen dan konsekuensi bagi Allah Azza wa Jalla, saat muncul penyimpangan, saat muncul distorsi, saat muncul kemusyrikan, saat muncul penyembahan terhadap selain Allah Azza wa Jalla, maka Allah punya kewenangan sekaligus keharusan untuk ada namanya kan? Jadi ini menjadi kewenangan sekaligus otoritas Allah Azza wa Jalla, sekaligus keharusan bagi Allah untuk mengirimkan Rasul. Saya ulangi, jamaah muslimin yang Allah muliakan, tauhid muncul penyimpangan, setelah muncul penyimpangan menjadi keharusan. Saya tegaskan ini, sudah menjadi keharusan bagi Allah untuk mengirimkan Rasul. Setelah munculnya penyimpangan, harus dan mesti adanya seorang Rasul untuk memperbaiki penyimpangan tersebut. Teman-teman yang Allah muliakan, dalam bahasa Al-Quran, komitmen Allah Azza wa Jalla ini terabadikan dalam surat Al-Isra ayat ke-15. Ini komitmen Allah ya. Di surat Al-Isra ayat ke-15. Kalimat Qur'annya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Wa ma kunna, dan tidaklah kami, mu'adzibina, akan mengazab, hatta nab'atsa rasula, kecuali setelah kami utus seorang rasul. Ini jadi komitmen, tegaskan jadi komitmen. Jadi mustahil bagi Allah mengadab suatu kaum sebelum Allah utus dulu rasul di dalam. Jadi mustahil akan ada kaum yang ujug-ujug diazab, itu mustahil.
Karena itu bertentangan dengan kewenangan sekaligus keadilan Allah Azza wa Jalla. Maka nanti kaidahnya, kalau sudah muncul penyimpangan, Allah utus dulu Rasul. Tugas Rasul ngapain? Memperbaiki penyimpangan yang ada. Nah, ini ada tabelnya, teman-teman yang Allah muliakan. Jadi yang berwarna merah itu masyarakat beriman atau bertauhid. Ini yang kemudian dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam, diciptakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Sampai akhirnya muncul kaum yang menyimpang. Kalau konteksnya zaman Nabi Nuh, ya ini di zaman Nabi Nuh alaihissalam muncul kaum yang menyimpang. Karena sudah ada muncul kaum yang menyimpang, maka diutuslah Rasul. Diutuslah Rasul. Maka tugas Rasul untuk memperbaiki kaum yang menyimpang. Tugas Rasul memperbaiki kaum yang menyimpang. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, nanti setelah Rasul ini berdakwah, Rasul ini memperbaiki kaumnya, dakwah di tengah kaumnya, mengajak di tengah kaumnya, menyampaikan pesan-pesan Allah kepada kaumnya, maka muncullah dua kelompok dari umat tersebut atau dari kaum tersebut. Kelompok yang pertama adalah mereka yang menerima dakwahnya Rasul. Itu kelompok pertama, mereka yang menerima dakwahnya Rasul. Yang kedua, kelompok yang menolak dakwahnya Rasul. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, mereka yang menolak dakwahnya Rasul, maka automatically mereka akan diazab. Jadi nanti Allah punya alasan kenapa mengazab sebuah kaum, karena kaum itu telah mendustakan, menolak dakwah Rasul, yang Rasul ini telah Allah utus untuk memperbaiki kemusyrikan atau penyimpangan yang dilakukan oleh umatnya atau kaumnya. Itulah salah satu alasan kenapa kemudian Allah mengazab suatu kaum. Adapun bagi mereka yang menerima dakwah Rasul, menerima nasihat Rasul, menerima perintah Rasul, maka mereka dipastikan selamat. Dalam konteks zaman Nabi Nuh alaihi salam, orang-orang yang menerima dakwahnya Nabi Nuh, Allah selamatkan naik ke sebuah fulkun, artinya perahu yang besar. Sehingga umat Nabi Nuh alaihi salam yang beriman atau yang menerima dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam dipastikan safety, dipastikan aman. Karena mereka naik perahunya Nabi Nuh alaihi salam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kalau sudah selamat kaumnya yang mengikuti Nabi dan sudah diazab kaum yang menolak Nabi, yang diazab sudah selesai, the end itu yang diazab. Tinggal kita bicarakan yang selamat, karena yang diazab dipastikan mati gitu. Tinggal yang selamat, orang-orang yang mengikuti dakwah Rasul dan mereka selamat, lantas bagaimana nasib mereka? Kembali lagi kepada masyarakat beriman dan kembali lagi kepada masyarakat bertauhid. Jadi back to mukmin, back to tauhid, back to la ilaha illallah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kalau sudah kembali lagi menjadi masyarakat yang bertauhid, dalam konteks Nabi Nuh adalah 3 putranya Nabi Nuh alaihi salam, Sam, Ham, dan Yafid. Jadi Sam, Ham, dan Yafid menjadi masyarakat yang beriman kembali, menjadi masyarakat yang bertauhid kembali setelah diselamatkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, setelah Sam, Ham, dan Yafid punya anak, punya cucu, dan mereka masih dikenal sebagai masyarakat bertauhid, lantas what next? Apa yang akan terjadi setelah Sam, Ham, dan Yafid berikut keturunannya beriman, bertauhid, lantas setelah itu apa? Maka teman-teman yang Allah muliakan, setelah itu kembali akan muncul kaum yang menyimpang. Jadi siklusnya begitu. Setelah muncul kaum yang menyimpang, Allah akan kembali mengutus Rasul. Setelah Allah mengutus Rasul, kembali akan ada yang menerima dakwah Rasul, selamat nantinya. Ada yang menolak dakwah Rasul, diazab nantinya. Yang selamat, balik lagi menjadi masyarakat yang bertauhid, masyarakat yang beriman. Terus muter. Inilah siklus distorsi yang tidak akan hilang sampai akhir zaman. Siklusnya seperti itu. Gambarnya beginilah. Bagi teman-teman yang bisa gambar lebih bagus, silakan gambar yang lebih bagus. Ini mengandalkannya ada di laptop saja. Baik, teman-teman yang Allah muliakan, itu siklus yang kemudian harus dipahami bahwa durasinya dan iramanya atau ritmenya akan terus seperti itu. Masyarakat bertauhid, masyarakat menyimpang, datang Rasul, menerima dakwah Rasul, selamat. Menolak dakwah Rasul, diadab. Yang selamat, balik lagi menjadi masyarakat yang bertauhid. Mulai lagi menyimpang dan terus berputar seperti itu sampai akhir zaman nanti. Dan ini menjadi kata kunci, teman-teman yang Allah muliakan. Diagram ini atau gambar ini menjadi kata kunci pelajaran atau pembahasan kita tentang
sirah nabawiyah. Teman-teman yang Allah muliakan, kita detailkan poin ini. Nabi Nuh alaihi salam punya anak Sam, Ham, dan Yafid. Ini putra-putra Nabi Nuh alaihi salam. Masing-masing mereka punya pasangan, punya istri, sehingga dari Sam lahirlah keturunan bangsa Semit yang notabene secara umum mirip orang-orang Timur Tengah sekarang lah. Atau secara umum orang-orang Timur Tengah sekarang, Jazirah Arabnya, Turki Jazirah Arabnya, Mesirnya, Yamannya, Omannya, Bahrainnya, itu semua masuk kategori keturunan Sam, bahkan termasuk Bani Israel. Kemudian Ham, rata-rata keturunannya berkulit hitam. Ya, mungkin masuk kategori Negroid ya. Orang-orang yang kulitnya hitam, misal Ethiopia, Sudan, dan yang lain. Kemudian Yafid, kalau Yafid rata-rata berkulit putih. Ya, mungkin daratan Eropa lah, entah Turkinya, entah Rusianya, entah Romawinya, ataupun yang lain. Itu masuk kategori keturunan Yafid. Allah a'lam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, setelah Sam, Ham, dan Yafid sudah masing-masing punya keturunan, Sam jadi bangsa Semit, mereka menyebar ke Timur Tengah. Mereka menyebar ke Mesopotamia, menempati Jazirah Arab, menempati Mesir, menempati Syam, menempati Persia, menempati daerah yang kemudian kita kenal dengan nama Timur Tengah. Sam, pindah ke arah Timur Tengah. Ham, teman-teman yang Allah muliakan, rata-rata pindah ke daratan Afrika, menyebar ke daratan Afrika. Walaupun sebagian ada yang di Asia, tapi mayoritas banyaknya di Afrika. Dan Yafid menyebar ke Eropa, Turkinya, Rusianya, terus sampai menyebar ke daratan Eropa. Sehingga teman-teman yang Allah muliakan, Sam, Ham, dan Yafid keturunannya telah menyebar ke seluruh dunia. Nanti ada percampuran antara kabilah, percampuran antara kelompok, percampuran antara genetik, melahirkan bangsa yang baru. Bangsa yang baru ini telah diciptakan dan menyebar juga di belahan dunia, termasuk di antara genetik yang hasil campuran adalah Asia, orang-orang Asia yang kita kenal dengan Austronesia. Dalam beberapa riwayat itu percampuran genetik antara Ham dengan Yafid. Wallahu a'lam bishawab. Tapi itu di antara penjelasan para pakar sejarah. Baik, menyebar ke seluruh dunia. Teman-teman yang Allah muliakan, jadi Sam tersebar ke Jazirah Arab, Ham tersebar ke daratan Afrika, dan Yafid tersebar di daratan Eropa. Itu kurang lebih gambaran ringkas penyebaran putra-putranya Nabi Nuh alaihi salam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kita akan fokuskan kepada tokoh yang bernama Sam. Jadi Ham tidak dibahas, Yafid juga tidak dibahas. Kita akan fokus pada Sam. Teman-teman yang Allah muliakan, Sam itu punya anak yang saya ketahui lah berdasarkan literatur yang ada itu 5 orang. Di antaranya adalah Hiram, kemudian Arfakhshad, kemudian Lud, kemudian Asyur. Asyur ini nanti jadi bangsa Suria. Kemudian Elam. Minimal itu tulisannya lah. Cara bacanya kan Allah alam. Ini dalam literatur saya dapat tulisan demikian, ya saya baca Hiram, Arfakhshad, Lud, Asyur, dan Elam. Itu 5 putra dari Sam, putra Nabi Nuh alaihi salam. Itu di antara yang diketahui, ya. Bukan berarti totalnya hanya 5, tapi di antara yang diketahui ada 5. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, dari anak yang bernama Hiram, itu melahirkan 2 suku. Nanti dikenal dengan suku Ad dan suku Samud. Ad dan Samud itu dari putra yang bernama Hiram. Dari Arfakhshad, teman-teman yang Allah muliakan, nanti muncullah bangsa Arab dan Bani Israel. Nanti ada perbedaan antara Ad, Samud, dan Arab. Padahal dua-duanya masih kategori Arab secara genetik. Tetapi ada perbedaan antara Ad, Samud, dan juga Arabnya di Arfakhshad, atau Arab dari keturunan Arfakhshad. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, dalam literatur di surat As-Saffat ayat ke-77, Allah Azza wa Jalla tegaskan, وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ humul baqin. Dan Allah Azza wa Jalla menjadikan anak-anaknya Nabi Nuh humul baqin, orang-orang yang bertahan, orang-orang yang tidak meninggal dunia kecuali mereka sudah punya keturunan. Beda dengan kaum mukminin atau orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh, selain 3 orang anaknya, mereka meninggal dunia tanpa punya keturunan. Makanya yang disebutkan humul baqin, baqin itu orang-orang yang bertahan,
sampai punya keturunan, sampai punya anak dan cucu, itu hanya dzurriyyatahu, anak-anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Itu ada di surat As-Saffat ayat ke-77. Jadi mungkin teman-teman bisa cross-check langsung ke Qur'annya, karena tulisan di sini jadi kacau ini tulisannya. Jadi silakan dicek langsung ke Qur'an. Surat As-Saffat ayat ke-77, waja'alna dzurriyyatahu, dan kami menjadikan anak-anaknya Nabi Nuh humul baqin, orang-orang yang bertahan sampai punya banyak keturunan. Jadi saya simpulkan dan sekaligus saya tegaskan bahwa nenek moyang umat manusia mentok berasal dari putra-putranya Nabi Nuh alaihi salam, yakni Sam, Ham, dan juga Yafid. Wallahu a'lam bishawab. Baik teman-teman yang Allah muliakan, di poin ini saya ingin sebutkan nasabnya Nabi Nuh alaihi salam, nasabnya putra Sam, nasab dari Sam ke bawah itu dari putra Nabi Nuh alaihi salam. Teman-teman yang Allah muliakan, Sam itu punya anak Iram. Kalau teman-teman buka di surat Al-Fajr, itu ada kalimat alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Itu penjelasan dari surat Al-Fajr. Ada kalimat irama dzatil imad, orang-orang Iram, bangsa Iram yang suka bikin imad, tiang-tiang yang sangat tinggi. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi Sam punya anak Iram. Iram ini nanti di penjelasan berikutnya perawakannya besar-besar. Perawakannya tinggi-tinggi. Makanya mereka bisa membuat patung-patung atau tiang-tiang atau bahkan rumah-rumah yang mereka buat di gunung-gunung yang mereka tempati menjadi rumah. Di gunung dipahat jadi rumah. Itu orang-orang Iram kerja. Jadi bangsa Iram memang punya kepandaian khusus dalam memahat atau mengukir. Makanya Iram zatil imad lam yukhlaq misluha fil bilad. Mungkin kalau bahasa mitos-mitos Yunani itu kayak ada Titan dulu. Titan itu kan orang-orang yang tinggi gede ya, mirip-mirip itulah. Nah, kalau Iram itu memang tidak disebut Titan ya, tapi Iram orang-orang yang berperawakan besar. Nanti dijelaskan di literatur berikutnya tentang kondisi perawakan tubuhnya orang-orang Iram. Teman-teman yang Allah muliakan, dari Iram punya anak Aus namanya. Aus punya anak Ad. Jadi Ad itu nama orang. Itu putra dari Aus, putra dari cucunya dari Iram, berarti cicitnya dari Sam. Sam punya anak Iram, Iram punya anak Aus, berarti cucunya Sam adalah Aus, dan Ad adalah cicitnya Sam bin Nuh alaihi salam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Ad itu punya anak Jarud, tapi dalam riwayat yang lain namanya Khulud. Jarud atau Khulud. Kemudian Jarud atau Khulud punya anak Rabbah. Rabbah punya anak Abdullah. Abdullah punya anak Hud alaihi salam. Jadi Nabi Hud alaihi salam adalah keturunan dari Sam. Keturunan dari Iram, keturunan dari Aus, dari Ad, dari Jarud, dari Rabbah, dari Abdullah. Teman-teman yang Allah muliakan, maka nanti di dalam literatur, misalkan di surat Al-A'raf ayat ke-69, Allah Azza wa Jalla tegaskan, wa ila adin, dan Allah mengutus kepada Adin itu kaum Ad, wa ila adin akhahum Huda, dan kepada kaum Ad Allah utus saudara mereka yang bernama Hud. Nabi Hud diutus kepada kaum Ad. Ad itu sebetulnya bagi Nabi Hud alaihi salam adalah kakek buyut. Jadi bapaknya kan Abdullah, kakeknya Rubah, buyutnya Jarud. Nah, bapaknya buyut. Ad itu bapaknya buyutnya Nabi Hud alaihi salam. Apa namanya? Kakek buyut lah barangkali ya. Allah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi dari Nabi Nuh alaihi salam ke Nabi Hud itu sekitar 9 generasi. Jarak dari Nabi Nuh alaihi salam sampai ke Nabi Hud alaihi salam itu sekitar 9 generasi. Dari Sam 8 generasi. Itu jarak antara Sam sampai ke Nabi Hud atau dari Nabi Nuh sampai ke Nabi Hud alaihi salam. Baik, teman-teman yang Allah muliakan, satu lagi ingin saya sampaikan. Kalau tadi Iram punya anak Aus, sekarang Iram punya anak satu lagi namanya Amir. Jadi Iram punya anak Aus dan juga punya anak Amir. Kalau dari Aus lahirlah Ad, kalau dari Amir lahirlah Samud. Jadi Amir itu bapaknya dari Samud. Samud nanti punya anak Hajir, Hajir punya anak Abid, Abid punya anak Masih, Masih punya anak Asif, Asif punya anak Ubaid, Ubaid punya anak Saleh alaihi salam.
Teman-teman yang Allah muliakan, jadi Nabi Saleh alaihi salam itu keturunan ke-10 dari Sam atau ke-11 dari Nabi Nuh alaihi salam. Kalau Hud keturunan ke-8 dari Sam atau keturunan ke-9 dari Nabi Nuh, kalau Saleh keturunan ke-10 dari Sam atau ke-11 dari Nabi Nuh alaihi salam. Jadi antara generasi ke-9 atau generasi ke-11 itu antara Hud dengan Nabi Saleh alaihi salam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini yang Nabi Ibrahim saya lewat dulu, karena mungkin nanti di poin berikutnya insya Allah saya bahas tuntas. Jadi kita bahas antara kaum Ad, yang nanti diutus seorang Nabi namanya Nabi Hud alaihi salam, dan kaum Samud yang nanti diutus kepada mereka Nabi Saleh alaihi salam. Baik, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Hud alaihi salam tadi ditegaskan adalah putra dari Abdullah. Abdullah bin Rabbah bin Jarud bin Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh alaihi salam. Itu penjelasan tentang Nabi Hud alaihi salam. Teman-teman yang Allah muliakan, kaum Ad itu berada di antara Yaman dan Oman. Di slide berikutnya itu ada peta. Jadi Nabi Hud alaihi salam itu ditempatkan oleh Allah kepada kaum Ad. Ad itu ada di antara Yaman dan Oman. Jadi kalau ini yang warna coklat kan Yaman, yang warna hijau Oman, itu yang paling bawah. Samping Saudi Arabia kan warnanya kuning, ke bawah itu, nah itu Yaman di kiri dan Oman di kanan. Nah, kaum Ad itu di pertengahan. Itu kaum Ad. Dan teman-teman yang Allah muliakan, karena Ad ini berada di antara Yaman dan Oman, maka kaum Ad saya tegaskan adalah min aslil Arab, adalah orang-orang Arab asli. Jadi orang Arab asli itu ya kaum Ad di antaranya. Teman-teman yang Allah muliakan, makanya dijelaskan dalam literatur. Teman-teman bisa beli bukunya juga ini, Kisah Para Nabi. Banyaklah di toko buku terjemahnya. Tapi kalau ingin lengkap, tentunya baca Bidayah wa Nihayah. Kitab itu sekian 14 jilid kalau tidak salah, itu Kitab Bidayah wa Nihayah yang edisi Arabnya. Kalau yang terjemah mungkin bisa ambil buku yang ini. Di buku ini, teman-teman yang Allah muliakan, dijelaskan bahwa Arab itu terbagi dua. Satu namanya Arab Aribah, Arab Purba, Arab yang sudah punah, Arab yang sudah tidak ada lagi sekarang. Siapakah mereka? Di antara nabi-nabi Arab Aribah adalah Hud, Soleh, dan Shu'aib. Itu dari buku ini saya dapatkan. Dan kaum Arab Aribah di antaranya adalah Ad, Samud, Jurhum itu dari Yaman, Tosam, Ju'amis, Umaim, Madian itu Yordania, Amlak, Ubail, Jasim, Kohton Yaman, dan Bani Yaktib juga ada di Yaman. Itu di antara kaum-kaum Arab yang sudah punah. Arab-Arab yang masuk kategori Arab Purba. Jadi saya ulang, Ad, Samud, Jurhum nanti punya hubungan dekat dengan Nabi Ismail alaihi salam. Tosam, Ju'amis, Umaim, Madian, tempatnya Nabi Shu'aib alaihi salam. Amlak, Ubail, Jasim, Kohton itu nanti jadi istrinya Nabi Ismail alaihi salam. Salah satu keturunan Kohton, dan nanti jadi Arabnya yang sekarang kita kenal. Itu percampuran antara suku Kohton dengan Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian Bani Yaktin juga adanya di Yaman. Itu namanya Arab Aribah, Arab yang sudah punah, yang sudah tidak ada lagi. Nah, orang-orang generasi mereka kayak Kohton, Madian, Ubail, Amlak, Jasim, kemudian menikah di antara mereka dengan Nabi Ismail alaihi salam, terutama Kohton. Kohton punya seorang perempuan, dinikahkan kepada Nabi Ismail alaihi salam. Pernikahan antara Ismail dengan salah satu wanita suku Kohton melahirkan bangsa Arab yang kita kenal dengan Arab hari ini. Jadi Arab hari ini adalah percampuran antara Kohton, Arab asli, dengan Nabi Ismail alaihi salam. Dan kita ketahui, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Ismail bukan orang Arab asli ya sebetulnya. Nabi Ismail itu percampuran antara Ibrahim, seorang Babylon, seorang Persia, dengan Hajar, wanita dari Mesir. Percampuran antara Babylon dengan Mesir, kan Nabi Ibrahim bangsa Ur dari Babylon, dan Hajar asli orang Mesir, karena didapatkannya di Mesir. Percampuran antara Persia dengan Mesir, lahirlah Ismail. Ismail yang sudah campuran, sudah blasteran, nikah dengan suku Kohton. Maka percampuran antara Ismail dengan Kohton melahirkan bangsa Arab, namanya Arab Musta'ribah. Arab campuran. Arab yang bukan asli, tetapi masih ada genetik Arabnya. Dan dari situlah, teman-teman yang Allah muliakan, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan.
Jadi kalau di total jumlah nabi dari kalangan bangsa Arab, Hud, Soleh, Syuaib, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sisanya dari bangsa Bani Israel. Sisanya dari bangsa Bani Israel. Maksud sisanya itu dari Ishak alaihi salam sampai ke Nabi Isa alaihi salam, itu dari kalangan Bani Israel. Baik teman-teman yang Allah muliakan, itu penjelasannya sedikit lah tentang sejarah bangsa Arabnya. Ada Arab Aribah yang sudah punah dan Arab Musta'ribah, Arab campuran yang sampai hari ini masih bertahan di Jazirah Arab atau di Timur Tengah dan sekitar itu Arab Musta'ribah, Arab keturunan. Baik teman-teman yang Allah muliakan, keunggulan kaum Ad ini saya ingin sampaikan terlebih dahulu. Di surat Al-A'raf ayat ke-69, teman-teman yang Allah muliakan, Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Wadhkuru ij'alakum khulafa'a min ba'di." Kata Allah Azza wa Jalla, dan ingatlah oleh kamu sekalian, di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti sesudah lenyapnya kaum Nabi. Ini Masya Allah. Kata Allah Azza wa Jalla kepada kaum Ad, "Wazkuru ij'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin." Kata Allah Azza wa Jalla, dan ingatlah ketika Allah Azza wa Jalla menjadikan kalian kepada kaum Ad khulafa'a sebagai pengganti min ba'di qaumi Nuhin, setelah lenyapnya kaum Nabi Nuh alaihi salam, tenggelam dengan banjir bandang yang luar biasa saat. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, "Wazadakum fil khalqi." Dan Allah melebihkan kekuatan tubuhmu, bastotan, kekuatan tubuhmu dan perawakanmu. Ini untuk kaum Ad. Maka tadi saya sampaikan di awal, keturunan Iram ini badannya gede-gede. Jangankan tiang biasa, gunung dibikin rumah. Itu di antara kelebihannya kaum Ad. Baik, teman-teman yang Allah muliakan, mungkin situs-situs kaum Ad sudah banyak yang hilang ya sekarang. Nanti ada gambaran sedikit. Nanti kita akan lebih melihat karya-karyanya kaum Samud. Karena kaum Samud juga masih keturunan Iram, itu mereka masih punya kemampuan membuat rumah-rumah di dalam gunung-gunung batu. Itu nanti adanya di Madain Soleh. Madain Soleh itu dekat dengan kota Madinah. Jadi kita masuk ke pembahasan. Baik teman-teman yang Allah muliakan, ketika kaum Ad dengan perawakannya, dengan kemampuannya bisa memahat gunung jadi rumah, mereka akhirnya memulai distorsi, memulai sebuah penyimpangan. Teman-teman yang Allah muliakan, di antara penyimpangan yang dilakukan oleh kaum Ad adalah yang pertama, penyimpangan akidah. Dalam buku ini, buku Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, dalam kitab Bidayah wa Nihayah, itu dijelaskan bahwa berhala kaum Ad itu diantaranya ada 3. Ada Sad atau Sod, kemudian Samud dan Hera. Hiro ya, tulisan yang dalam dalam bidayahnya Hiro. Kalau tulisan ejaan Indonesia jadi Hera. Sad, Samud dan Hiro atau Hera. 3 berhala ini disembah oleh orang-orang Ad atau oleh kaum. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sampai di surat Hud ayat ke-53, Allah Azza wa Jalla menegaskan tentang kondisi orang-orang kaum Ad. Kata Allah Azza wa Jalla menggambarkan, qalu yahudu, orang-orang Ad berkata kepada Nabi Hud alaihi salam, "Majitana bibayyinah." Kata orang-orang Ad, "Kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata. Wa manahnu bitariki alihatina." Ini Masya Allah ya, ini komitmen mereka. Wa manahnu bitariki alihatina an qaulik. Dan kata mereka, kami tidak akan meninggalkan alihatina, Tuhan-Tuhan kami. Jadi ini sudah jelas ya bahwa orang-orang Ad ini, kaum Ad ini sudah musyrik. Kenapa? Diajak oleh Nabi Hud alaihi salam beriman hanya kepada Allah. Mereka jawab, wa manahnu bitariki alihatina. Kami tidak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami. Ini jelas kemusyrikan. Teman-teman yang Allah muliakan, lantas bagaimana? Misalkan ajakan Nabi Hud alaihi salam. Teman-teman bisa buka di surat Al-A'raf ayat ke-65, 59 itu untuk Nabi Nuh, 65 untuk Nabi Hud alaihi salam, yang isinya ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian Tuhan ghairuh selain Allah Azza wa Jalla. Itu dakwahnya Nabi Hud alaihi salam. Dijawab oleh orang-orang kaum Ad, wa ma nahnu bitariki alihatina. Kami tidak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami. Ini jelas distorsi, jelas penyimpangan akidah, dan jelas kemusyrikan. Allah a'lam.
Baik teman-teman yang Allah muliakan, itu yang pertama tentang kemusyrikan. Yang kedua, teman-teman yang Allah muliakan, orang-orang kaum Ad ini mereka menolak hari kiamat. Di pertemuan keempat ya, pertemuan yang pekan lalu saya bahas tentang iman kepada hari akhir. Saya tegaskan teman-teman yang Allah muliakan, iman kepada hari akhir itu adalah kewajiban syariat seluruh nabi. Iman kepada hari akhir adalah syariat seluruh nabi, termasuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk Nabi Hud alaihi salam dengan kaum Ad-nya. Mereka pun harus menerima keyakinan tentang hari akhirat, dan mereka menolak keyakinan itu. Saya tegaskan, orang-orang Ad atau kaum Ad menolak keyakinan tentang adanya hari akhir. Teman-teman yang Allah muliakan, kata Allah Azza wa Jalla, wa qalal mala'u min qaumihi, dan orang-orang yang pembesar, pemuka-pemuka kafir dari kalangan kaum Ad berkata, alladzina kafaru, mereka orang kafir, wa kazzabu, dan mendustakan biliqa'il akhirah, tentang pertemuan mereka dengan hari akhirat. Jadi ditegaskan oleh Allah Azza wa Jalla, mereka kafaru wa kazzabu biliqa'il akhirah. Mereka kufur, mereka mendustakan pertemuan dengan hari akhir. Jadi mereka tidak beriman kepada hari akhirat. Jadi satu, mereka punya Tuhan-Tuhan yang baru selain Allah. Dua, mereka menolak tentang hari terakhir atau hari akhirat. Mereka nyatakan alladzina kafaru wa kazzabu biliqa'il akhirah. Allah. Teman-teman yang Allah muliakan, itu yang kedua, distorsi yang kedua. Distorsi yang ketiga, teman-teman yang Allah muliakan, mereka menolak adanya atau ajakan para nabi. Dalam bahasa Al-Quran, surat Asy-Syu'ara ayat 123, kadzabat adunil mursalin, kadzabat adunil mursalin, dan kaum Ad mereka mendustakan mursalin, para rasul. Punya Tuhan yang lain selain Allah, menolak adanya hari akhir, dan yang ketiga mendustakan para nabi, para rasul, termasuk Nabi Hud alaihi salam, didustakan oleh kaum Ad. Ini dosa yang ketiga atau penyimpangan yang ketiga. Penyimpangan yang keempat, teman-teman yang Allah muliakan, mereka sombong dengan bangunan-bangunan yang mereka bikin. Karena mereka bisa membuat rumah, membuat gunung kemudian menjadi rumah, itu merubah gunung menjadi rumah, maka mereka timbul rasa sombong. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun, apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main saja? Tidak dalam rangka bersyukur kepada Allah, tidak dalam rangka bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, hanya main-main saja. Wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun, atau kalian membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kalian kekal di dunia, supaya malaikat maut tidak tembus. Makanya dibikin benteng-benteng yang nanti ada gambarannya tentang benteng kaum Ad, dan benteng itu dibikin tinggi oleh orang-orang Ad. Bayangkan ya, orang Ad itu tinggi gede, mereka bikin bikin benteng yang tentunya jauh lebih tinggi dibanding tingginya mereka, tinggi badan mereka, insya Allah. Teman-teman yang Allah muliakan, itu kesombongan lah, sampai pada akhirnya melupakan tujuan yang sebenarnya. Teman-teman yang Allah muliakan, yang keempat atau yang kelima itu, awal distorsi yang terjadi di tengah-tengah kaum Ad adalah sebagaimana di surat Al-Ahqaf ayat 23, kata Nabi Hud alaihi salam, walakinni arakum qauman tajhalun. Kata Nabi Hud alaihi salam, walakinni arakum qauman tajhalun. Adapun aku, kata Nabi Hud, melihat kamu sebagai kaum yang bodoh. Jadi distorsi yang terakhir adalah kebodohan. Karena pada akhirnya, teman-teman yang Allah muliakan, banyak penyimpangan berawal dari ketidaktahuan. Kalau kemudian kita kaji kenapa Nabi Muhammad menganjurkan kita belajar minal mahdi ilal lahdi, supaya memang kita mengakukan sesuatu, melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, atau mungkin berbicara tentang sesuatu, itu harus berdasarkan ilmu. Harus berdasarkan ilmu. Tidak kemudian dalam rangka mengarah bebas, tapi memang berdasarkan ilmu. Makanya kata Nabi SAW, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sampai ditegaskan, agar setiap kita tidak lagi berargumen, beramal atas dasar ketidaktahuan. Bahkan, teman-teman yang Allah muliakan, di surat Al-Isra ya, ayat 36, kata Allah Azza wa Jalla, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Kamu tidak boleh
bergerak atau melakukan sesuatu malai salaka bihi ilmu, jika kamu tidak punya ilmu tentang hal tersebut. Al-Isra ayat ke-30. Baik teman-teman yang Allah muliakan, yang terakhir ini yang dilakukan oleh kaum Ad diantaranya adalah wa idza batostum jabbarin. Dan apabila kamu menyiksa dengan, atau kamu menyiksa sebagai orang-orang yang kejam dan jadi ini gambaran orang-orang Ad ya. Kalau mereka menyiksa seseorang atau mendolimi seseorang, mereka menyiksa dengan sangat kejam dan bengis. Dan terakhir, teman-teman yang Allah muliakan, yang menjadi distorsinya kaum Ad adalah kesombongan yang sampai pada puncaknya. Sampai mereka mengajukan pertanyaan, kata mereka, siapa yang lebih hebat dan siapa yang lebih besar kekuatannya dibanding kami. Kenapa? Karena membangun rumah di sebuah gunung, dipahat gunungnya jadi rumah, itu kan kekuatan yang tidak pernah dimiliki oleh kaum manapun selain orang-orang Iram. Makanya dalam surat Al-Fajr itu, Iromazatil iman, kata Allah, allati lam yukhlaq misluha bil bilad, yang tidak pernah Allah ciptakan orang seperti ini di muka bumi manapun. Hanya orang-orang Iram yang punya. Makanya di surat Fussilat ayat ke-15, kaum Ad itu berkata, kata mereka, man asyaddu minna quwwatan. Siapa yang lebih kuat dibanding kami? Ini diberikan kekuatan, belagu, sombong, itu kaum Ad. Memang betul mereka punya kemampuan memahat gunung jadi rumah, tetapi tidak harus kemudian sombong gara-gara itu. Kan itu pun bagian dari karunia Allah Azza wa Jalla. Jadi kesombongan, kebodohan, terus menolak hari akhirat, menolak para nabi, sampai punya Tuhan selain Allah Azza wa Jalla, lengkap sudah dosanya. Ini lengkap sudah dosanya. Makanya Allah Azza wa Jalla akhirnya mengirimkan azab kepada kaum. Teman-teman yang Allah muliakan, apa yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, karena mereka sudah punya distorsi cukup banyak. Yang satu tadi, wa manahnu bitariki alihatina. Kami tidak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami. Satu. Yang kedua, mereka kadzabat adunil mursalin. Mereka mendustakan para nabi. Kemudian mereka kauman tajhalun bodoh. Mereka juga batostum jabbarin. Mereka menyiksa dengan sangat kejam dan bengis, sampai pada waman asyaddu quwwatan, waman asyaddu minna quwwatan. Siapa yang lebih kuat daripada kami? Itu kesombongan yang luar biasa. Atas dasar hal tadilah dakwah Nabi Hud pagi, siang, sore, malam ditolak. Teman-teman yang Allah muliakan, ada yang beriman kepada Nabi Hud? Ada. Orang yang beriman kepada Nabi Hud, Allah selamatkan. Saya tegaskan, orang yang beriman kepada Nabi Hud, Allah selamatkan. Bagaimana nasib yang tidak beriman? Nah, disinilah kita akan melihat bagaimana nasib orang-orang yang tidak beriman kepada dakwahnya Nabi Hud alaihissalam. Yang pertama, teman-teman yang Allah muliakan, di surat Fussilat ayat ke-16. Kata Allah Azza wa Jalla, fa'arsalna alaihim rihan soro-soro. Ulang, fa'arsalna alaihim rihan soro-soro. Maka Allah kirim kepada mereka rihan itu angin, soro-soro, angin gemuruh, angin yang bergemuruh, angin yang bersuara, angin yang kencang, fi ayyamin nahisatin, pada hari-hari yang naas. Nahisat itu bahasa Arab itu ya naas bahasa Arab. Jadi nahisatin artinya hari-hari yang sial, hari-hari yang apes. Dan teman-teman yang Allah muliakan, pertanyaannya berapa hari Allah mengazab kaum Ad? Itu dijelaskan di surat Al-Haqqah ayat 7, ayat 6 dan 7. Di surat Al-Haqqah ayat 6 dan 7. Saya tidak tulis terjemahnya itu di slide sebelumnya karena nanti kalau ditulis terjemahnya suka nggak cukup, jadi saya tulis Arabnya saja. Nanti di slide sebelumnya tadi itu di surat Al-Haqqah ayat 6 dan 7. Nanti dicek saja itu. Yang keduanya ini kan Fussilat ayat ke-16, nanti surat Al-Haqqah ayat 6 dan 7. Itu ada kalimat bahwa Allah Azza wa Jalla mengadab kaum Ad itu durasinya sab'a layalin wa samaniyata ayyam husuman. Kata Allah Azza wa Jalla, Allah mengirimkan angin
Kalau di surat Al-Haqqah tambahan atiyah. Kata Allah Azza wa Jalla, fa'uhliku birihin sorsorin atiyah. Itu di surat Al-Haqqah ayat 6. Allah mengirimkan kepada mereka angin, sorsorin, birihin sorsorin, atiyah, dingin. Jadi kalau di surat Fusilat kan kayak disebut dingin. Hanya disebut anginnya kencang, bergemuruh. Kalau di surat Al-Haqqah, anginnya kencang, bergemuruh, lagi dingin. Atiyah itu dingin. Dan membinasakan dingin. Kemudian angin ini dikirim oleh Allah Azza wa Jalla, sab'a layalin, 7 malam, wasamaniyata ayamin, 8 hari. Jadi angin ini terus ada di tengah-tengah mereka selama 7 malam, 8 hari. 7 malam, 8 hari. Itu seminggu lebih sehari. Nah, itu durasi angin ini ada di tengah-tengah kaum Ad. Ada di tengah-tengah kaum Ad. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, di surat Az-Zariyat, nanti bisa dicek di surat Az-Zariyat, ayat 41 dan 42, di situ dijelaskan, kata Allah Azza wa Jalla, wa fi'adin id arsana alaihim ar-rihal aqim. Aqim itu membinasakan. Membinasakan. Dijelaskan dalam ayat lanjutannya, ma tazaru min syai'in atats alaihi illa ja'alat hur karramim. Ja'alat hu karramim. Dari surat Az-Zariyat ayat 42, bahkan angin ini saking membinasakannya, itu ketika mereka lewat, angin ini lewat, maka orang-orang kaum Ad itu seperti serbuk. Romim itu bermakna serbuk. Saya agak susah ini mencari tafsir ini. Apa makna romim ya? Saya buka dalam tafsir Ibnu Katsir, tetap diartikan serbuk. Padahal nanti berbeda sebetulnya dalam surat Al-Haqqah itu seperti ajazi nahlin khawiyah, itu seperti batang-batang pohon kurma yang kehilangan ruhnya, yang kosong kurmanya. Itu di surat Al-Haqqah, gambaran orang-orang Ad. Tapi di surat Az-Zariyat ayat 41 dan 42 itu dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla, kaum Ad itu seperti karomim, seperti serbuk. Datang angin itu jadi serbuk. Itu di surat Az-Zariyat. Jadi ada 2 riwayat Quran yang berbeda ini tentang nasib akhirnya kaum Ad. Di surat Al-Haqqah jadi pohon kurma, batang pohon kurma. Di surat Az-Zariyat ayat 42 jadi serbuk. Kalau jadi serbuk mungkin kayak ini ya, kayak film apa itu? Endgame, kayak Thanos itu. Mungkin, tapi ini angin yang datang kemudian membuat orang-orang yang dilalui oleh angin jadi serbuk. Ya wallahu a'lam. Pastinya seperti apa, yang jelas kehancuranlah yang dialami oleh kaum Ad. Nah, ini hakikat angin. Teman-teman yang Allah muliakan, saya buka dalam kitab Bidayah wa Nihayah, kata Sa'id bin Musayyab dan yang lainnya, mereka berkata bahwa angin tersebut dikenal dengan nama Janub, angin dari selatan. Kemudian kata, ini hadis riwayat Syu'bah dari Hakam, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nusirtu bis saba. Aku ditolong oleh angin yang dingin sepoi-sepoi. Angin dingin sepoi-sepoi. Itu Nabi ditolong. Kayak misalkan perang Badar. Perang Badar itu hujan gemerici, ada angin sepoi-sepoi, tertidur pules. Nah, itu pertolongan dari Allah untuk Nabi dan juga kaum muslimin atau kaum mukminin. Adapun wa uhlikat Ad, dan orang-orang Ad itu dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla bid-dabur. Dabur itu angin dabur, angin yang membinasakan. Angin yang membinasakan, yang tidak menyisakan orang-orang yang dilewati angin ini kecuali mati. Itu penjelasan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini riwayat Syu'bah dari Hakam, dari Mujahid, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman yang Allah muliakan, di selanjutnya ini di antara gambaran ini ilustrasi ya, yang gambar ini yang sebelah kiri ini itu ilustrasi yang digambar oleh ahli sejarah sekarang. Ini sisa-sisa peninggalan kaum Ad. Dan nanti kemampuan memahatnya diwariskan kepada kaum Samud. Jadi kaum Ad juga suka memahat gunung jadi rumah, tetapi akhirnya hancur. Sampai yang tersisa tinggal segini doang. Beda dengan kaum Samud. Kaum Samud hukumannya bukan angin. Nanti ada pembahasannya kaum Samud. Makanya di tengah kaum Samud, rumah-rumah mereka yang terbuat dari gunung masih bertahan. Masih bertahan kokoh. Kalau kaum Ad, jangankan orangnya, rumahnya pun hancur berantakan seperti itu. Masya Allah. Masya Allah. Dan teman-teman yang Allah muliakan, jadi itu ilustrasi gambaran tentang, kalau yang gambar-gambar ini
oleh sebagian pakar sejarah memang asli ya, original tentang kaum Ad. Adapun gambar yang karikaturnya ini ilustrasi yang dibuat oleh para ulama sejarah. Wallahu a'lam. Baik teman-teman yang Allah muliakan, itulah kaum Ad. Dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla birihin sorsorin. Atiyah dalam surat Al-Haqqah selama 7 malam 8 hari. Allahu a'lam. Baik teman-teman yang Allah muliakan, berikutnya adalah tentang kaum Samud. Samud ini Nuh nanti punya anak Sam, Sam punya anak Irom, Irom punya anak Amir, Amir punya anak Samud, Samud punya anak Hajir, Hajir punya anak Abid, Abid punya anak Masih, Masih punya anak Asif, Asif punya anak Ubed, dan Ubed punya anak Samud. Ubed punya anak Soleh alaihi salam. Itu putranya urutan keturunan dari Nabi Muhammad. Baik, teman-teman yang Allah muliakan, kaum Samud ini juga sama. Oleh Allah Azza wa Jalla diberikan kenikmatan yang cukup banyak. Itu diantaranya di surat Asy-Syu'ara ayat 146 sampai 148. Nanti teman-teman bisa cross-check langsung ya. Pastinya di slide ini tulisan Arabnya berantakan. Jadi silakan dicek di surat Asy-Syu'ara ayat 146 sampai 148. Ini kenikmatan yang Allah berikan kepada kaum Samud. Kata Allah Azza wa Jalla, "Atatrakuna fima hahuna aminin." Kata Allah, apakah kalian akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kalian ini dengan aman? Kata Allah Azza wa Jalla, fi jannati wa uyun. Di dalamnya ada kebun-kebun serta mata air. Wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadim. Dan di dalamnya ada tanam-tanaman, ada pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut. Tal'uha hadim, mayangnya lembut. Mungkin bunga kurmanya lembut. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, di ayat ini Allah gambarkan bahwa orang-orang Samud itu tinggal di daerah yang subur makmur. Ada kebun, mata air, pohon kurma, tanaman, itu semuanya lengkap ada di tengah-tengah orang-orang Samud. Nanti mungkin teman-teman bisa cross-check ya. Samud itu adanya di Madain Soleh. Mungkin kalau teman-teman umroh sampai di kota Madinah, itu coba searching saja, pengen ke Madain Soleh. Nanti bisa diantar oleh taksi atau bisa diantar oleh guide di sana. Jadi kalau umroh ke Madinah, ada tempat ziarah ke Madain Soleh. Sekarang boleh dicek, Madain Soleh itu tumbuh banyak pohon, tumbuh banyak mata air, tumbuh banyak kebun di sanakah, atau gersang kering kerontang, nanti bisa dilihat. Nasib akhirnya bagaimana? Dulunya, Samud itu, daerah Madain Soleh ini, banyak pohon, banyak mata air, tanam-tanaman, kurma, kebun-kebun, dan lain sebagainya. Itu diantaranya. Teman-teman yang Allah muliakan, selanjutnya di Asy-Syu'ara ayat 149, dijelaskan di situ, watan hituna minajibali buyutan qarihin. Orang-orang Samud ini juga punya kelebihan yang dimiliki oleh kaum Ad secara umum, atau keturunan Iromi secara umum, yakni mereka bisa membuat pahatan yang sangat bagus, pahat-pahatan yang sangat luar biasa. Termasuk tadi di awal saya sampaikan, gunung-gunung dijadikan sebagai rumah. Makanya dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-149 dijelaskan watan hituna minajibali buyutan. Dan mereka memahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan sebagai rumah-rumah mereka. Masya Allah. Jadi kaum Samud dan kaum Ad memang punya perawakan cukup besar dan mereka punya kemampuan yang luar biasa. Teman-teman yang Allah muliakan, awal distorsi yang dimiliki oleh kaum Samud. Perlu saya sampaikan dulu di awal, sebelum saya tutup di season pertama, kaum Samud ini keturunan atau bangsa atau kaum setelah Nabi Hud alaihi salam wafat. Artinya setelah kaum Ad baru kaum Samud. Jadi ada peninggalan kesyirikan dari generasi-generasi sebelum. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, dijelaskan di sini oleh Allah Azza wa Jalla surat Hud ayat ke-62, atanhana an na'budu ma ya'budu abauna. Ini kalimat kaum Samud. Atanhana, apakah kamu akan melarang kami? Kata kaum Samud. An na'budu ma ya'budu abauna, untuk menyembah apa yang bapak-bapak kami sembah sejak zaman dahulu. Jadi
kaum Samud terbiasa mengikuti ajaran nenek moyang. Ketika datang Nabi Soleh, melarang penyembahan terhadap berhala-berhala, melarang mengikuti atau taklid kepada nenek moyang, maka kaum Samud membantah dengan bantahan, seperti digambarkan dalam surat Hud ayat ke-62, atanhana an na'budu ma ya'budu abaun. Apakah kamu akan melarang kami menyembah Tuhan yang oleh orang tua kami telah disembah sejak zaman dahulu? Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi ini apa namanya ya, gambaran betapa taklid buta itu sudah ada sejak zaman dahulu. Taklid buta ya, pokoknya kalau nenek moyang saya begini, beginilah. Kalau nenek moyang saya begitu, begitulah. Itu sudah ada sejak zaman dahulu. Sejak zaman Jepot. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu di surat Hud ayat ke-62. Berikutnya di surat Asy-Syu'ara ayat ke-154, Allah Azza wa Jalla jelaskan tentang bagaimana keangkuhan orang-orang Samud. Sampai kata mereka kepada Allah Azza wa Jalla, "Ma anta ila basyarun misluna, fa'ti bi ayatin in kunta minas shadiqin." Kata orang-orang Samud, "Ma anta ila basyarun misluna." Kamu itu manusia sama seperti kami, wahai Soleh. Ente dengan aneh itu sama-sama manusia. Fati bi ayatin ingkung taminas sadikin. Kalau memang ente beneran nabi, tolong tunjukkan mujizat ente kepada kami semua. Jika memang ente benar seorang nabi. Itu kata kaum Samud di surat Asy-Syu'ara ayat 154. Jadi tunjukkan mujizat kepada kami jika benar-benar ente adalah seorang nabi. Dan teman-teman yang Allah muliakan, ungkapan atau tantangan seperti ini itu juga disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi memang tabiat dakwah itu selalu ada tantangan. Pasti akan banyak tantangan. Di antara tantangannya adalah kalau ente benar tunjukin. Itu juga dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Semisal teman-teman yang Allah muliakan, ketika orang-orang Quraisy mengetahui bahwa Nabi Muhammad sudah mendeklarasikan kenabian, dalam kurun waktu sekian diskusinya orang-orang Quraisy, orang-orang munafik kafir Madinah itu dengan yang lainnya, itu kemudian meragukan kenabian Muhammad SAW, supaya mereka menantang. Di antara tantangannya adalah, tolong tunjukkan kepada kami mukjizat seperti Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad ditantang untuk memberikan mukjizat seperti Nabi Musa alaihissalam. Sampai kata mereka, tolong belah bulan. Jadi ingin punya mukjizat yang mirip-mirip dengan sihir lah begitu, sampai membuat kagum orang-orang Quraisy saat. Maka kata mereka, tolong belah bulan. Maka Nabi Muhammad SAW mengangkat kedua tangannya, kemudian membelah bulan. Jadi terbelah, beneran terbelah. Dalam suatu riwayat, meletakkan dari telunjuknya di tengah-tengah rembulan. Sehingga tengah-tengah bulannya itu gelap, gara-gara ketutup oleh bayangan jari dari Nabi Muhammad SAW. Tentunya itu biidnillah. Tentunya itu biidnillah. Jadi itu mujizat yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada orang-orang ketika diminta. Teman-teman yang Allah muliakan, di surat Al-Isra ayat 59, saya lanjutkan. Dan telah kami berikan kepada Samud unta betina sebagai mujizat, karena mereka minta mujizat, maka Allah berikan mujizat berupa unta betina yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina tersebut. Jadi ada kronologis begini, teman-teman yang Allah muliakan. Kaum Samud ketika ketemu Nabi Soleh dan diajak oleh Nabi Soleh untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla, mereka menolak. Kata mereka, wahai Soleh, jika kamu benar, tunjukkan mujizat kepada kami. Dan yang mereka minta adalah langsung definitif unta. Kalau kamu memang benar Nabi, keluarkanlah unta dari celah batu itu. Jadi ada bongkahan batu, kalau memang benar ente adalah Nabi, keluarkan unta dari celah batu. Teman-teman yang Allah muliakan, kata Nabi Soleh, kalau saya bisa mengeluarkan unta dari celah batu ini, apakah kalian akan beriman? Maka kata kaum Samud, kami pasti beriman. Kalau ente bisa mengeluarkan unta dari celah batu ini. Teman-teman yang Allah muliakan, maka di ayat Al-Qamar, surat Al-Qamar ayat ke-27, ini kita tangkap bagaimana jawaban Allah Azza wa Jalla. Di surat Al-Qamar ayat ke-27, Inna mursilun naqah. Inna mursilun naqah fitnatal lahum fartaqibuhum wastabir. Kata Allah Azza wa Jalla,
sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka, maka tunggulah tindakan mereka dan bersabarlah. Wait and see, kata Allah Azza wa Jalla. Teman-teman yang Allah muliakan, jadi mereka meminta unta betina, Allah kirimkan unta betina tersebut. Surat Al-Qamar ayat 27. Teman-teman yang Allah muliakan, setelah unta betina ini dikeluarkan oleh Nabi Soleh alaihi salam, tentunya dengan izin Allah Azza wa Jalla, ternyata setelah unta ini keluar dari celah batu, kata Nabi Soleh alaihi salam, unta ini harus mendapatkan jatah minum sebagaimana kalian minum. Saat itu ada mata air ini harus dipakai bergiliran dengan onta. Sehari onta, sehari kaumnya Nabi Soleh alaihi salam. Ternyata kaumnya Nabi Soleh tidak sabar dengan onta ini. Akhirnya onta ini mereka bunuh, mereka sembelih begitu, sehingga setelah disembelihnya onta ini, Allah Azza wa Jalla mengirimkan azab bagi kaum Samud. Allah mengirimkan azab bagi kaum Samud. Dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat ke-59, dan kami berikan kepada Samud unta betina sebagai mukjizat, tapi mereka menganiaya unta betina tersebut sampai mati. Teman-teman yang Allah muliakan, ini penjelasan dari Ibnu Katsir. Ketika Nabi Soleh mengeluarkan unta tersebut, ada seorang tokoh namanya Junda bin Amr bin Muhallal bin Labid bin Jawaz. Beliau masuk Islam, langsung beriman kepada Nabi Soleh alaihi salam. Tapi lain lagi dengan tokoh yang lain namanya Ju'ab bin Labid dan Rabbab bin Sa'ar bin Jalmus. Mereka tetap menolak ajakan Nabi Soleh alaihi salam. Itu di antara orang-orang yang menolak Nabi Soleh alaihi salam. Adapun Junda bin Amr, dia menerima dan beriman kepada Nabi Soleh alaihi salam. Baik, teman-teman yang Allah muliakan, sebagai penutup terakhir, ini di antara bangunan-bangunan yang telah dibuat oleh kaum Samud. Dan sampai hari ini, bangunan ini masih ada di Madain Soleh. Di tempat namanya Madain Soleh. Jadi bisa dikunjungi. Selain yang ada di Petra, Yordania, ini juga ada di Madain Soleh. Ya mungkin ini masih rumpun ya sudah antara Petra dengan kaum Samud. Allah. Teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya karena membunuh ontanya Nabi Soleh, mendustakan para rasul, maksudnya Nabi Soleh alaihi salam, minta disegerakan azab. Ini kaum yang nantangnya Nabi Soleh sampai minta diturunkan azab dan tidak beriman kepada hari akhir, maka Allah Azza wa Jalla mengirimkan petir, bahasa Qur'annya fa'akhadathumus sha'iqah. Dikirimkan sha'iqah. Sha'iqah itu suara petir yang menggelegar. Dan ketika petir ini menggelegar, didengar oleh kaumnya Nabi Soleh dalam kurung kaum Samud, maka mereka mati bergelimpangan. Mati bergelimpangan. Allah a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu, teman-teman yang Allah muliakan. Akhirnya kaum Samud sudah tamat, kaum Ad juga sudah tamat. Nah, keturunan-keturunan yang selamat ini nanti tersebar ke Yaman, tersebar ke Oman. Allah a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Langsung saja kepada teman-teman yang mau bertanya bisa mulai antri. Ini udah ada satu yang ingin bertanya yaitu Mas Babe. Silakan Be. Iya, maaf ya audio saja dulu. Ustadz, saya ada dua pertanyaan. Pertama, kalau tadi dijelaskan distorsi penyimpangan dari masing-masing kaum, saya penasaran apakah apakah ada sesuatu yang tidak menyimpang dari kaum tersebut gitu. Maksud saya gini, kalau tadi tidak beriman kepada hari akhir, apakah kaum tersebut itu beriman kepada malaikat misalkan? Atau hal-hal lain gitu, ataukah memang itu tidak dijelaskan dalam literatur gitu. Lalu yang kedua, apakah ada hikmah di balik bentuk azab yang berbeda-beda untuk masing-masing kaum, dan apakah memungkinkan bentuk azab tersebut dapat kembali terjadi lagi dalam konteks kondisi saat ini ataupun di masa depan? Mungkin itu Ustaz. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Yang pertama, Bapak Ibu yang Allah muliakan, memang penjelasan detail ya terkait dengan penyimpangan yang terjadi
di antara kaum Samud dan juga kaum Ad tidak dijelaskan secara detail. Jadi yang dijelaskan oleh Al-Quran mungkin yang lebih krusialnya saja. Di antaranya kan kesyirikan. Karena kalau sudah syirik, itu sudah finish kan sebetulnya. Mau dia punya amalan, percaya kepada bayar zakat, dia haji, dia sholat, tapi kalau sudah syirik kan sudah selesai. Karena syirik ini ditegaskan oleh surat An-Nisa ayat ke-48, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Bahwasanya Allah tidak akan memaafkan dosa syirik dan akan memaafkan dosa selain syirik. Dan kenapa kaum Ad dibinasakan? Karena faktor terbesarnya adalah kesyirikan. Kesyirikan. Makanya kata kaum Ad, wa manahnu bitariki alihatina. Kami tidak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami. Itu kan jelas kesyirikan yang sangat besar. Dan itu sudah pantas untuk diazab. Tanpa kemudian melihat yang lain. Amal yang lain tidak harus dilihat. Karena sudah syirik, sudah selesai berarti. Hatta kasarnya begini, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Orang itu syirik, menyembah berhala, menyembah patung, sekalipun dia sholat, sekalipun dia kurban, sekalipun dia puasa, tapi kalau dia sudah syirik, sudah selesai, sudah the end. Gitu. Karena amalan-amalan yang tadi disebutkan tidak akan berfaedah kalau dia sudah syirik. Berarti itu kata kunci kenapa kaum Adi diazab. Tambahannya ya tadi, mendustakan Rasul, sombong, menolak hari akhir, begitu, itu tambahannya. Tapi yang paling utama adalah ketika mereka bilang, wa manahnu bitariki alihatina. Kami tidak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami. Oh, ini sudah finish. Ini sudah kesyirikan karena sudah menduakan Allah Azza wa Jalla. Pun demikian juga dengan kaum Samud ketika mereka diajak oleh Nabi Soleh, ya qaum ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Mereka menjawab, atanhana an na'budu ma ya'budu abauna. Apakah kamu akan melarang kami anak Buddha untuk tidak lagi menyembah, ma ya'budu abauna, apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, oleh moyang-moyang kami. Ini juga kan bentuk kesalahan yang terbesar. Jadi terlepas dia nantinya beriman kepada hari akhir kah, beriman kepada para malaikat kah, tapi kalau dia sudah menduakan Allah itu sudah finish. Jadi kata kuncinya ada pada kalimat kesyirikan yang telah mereka lakukan. Kaum Ad, wa ma nahnu bitariki alihatina. Kaum Samud, atanhana an na'budu ma ya'budu abauna. Jadi itu sudah sudah finish itu. Tanpa ada dosa yang lain pun, dengan dosa syirik sudah selesai sebetulnya. Jadi adakah kemungkinan mereka masih beriman atau masih melakukan ibadah yang lain selain yang tadi disebutkan? Bisa jadi masih. Saya tambahkan dalam buku ini, dalam kitab ini, di halaman halaman 190 berapa ini? 180-an gitu, Pak. Tentang Nabi Nuh alaihi salam, itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam melewati sebuah lembah. Saya buka metodenya karena lupa lagi. Nah, ini di halaman 159, Mbak. 159. Itu dijelaskan puasa Nabi Nuh alaihi salam, kemudian ibadah hajinya Nabi Nuh alaihi salam. Disampaikan sebuah hadis, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa kaum Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim itu sudah melaksanakan ibadah haji, dan Nabi Nuh sudah melaksanakan ibadah puasa. Puasa Nabi Nuh, haji Nabi Nuh itu sudah ada. Jadi Nabi Hud, Nabi Soleh, mereka sudah melaksanakan ibadah haji. Hajinya kemana? Tetap ke Mekah. Hajinya tetap ke Mekah. Ngapain di Mekahnya? Tawaf. Tetap syai, tetap tawaf. Gitu. Tapi kan syai kan kaitannya dengan hajat. Setidaknya ada tawaf yang dilakukan oleh kaum muslimin zaman itu. Setidaknya ada tawaf yang memang itu sudah dilakukan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Setidaknya itu yang kemudian disepakati oleh para ulama. Adapun sa'i itu memang diperdebatkan oleh para ulama. Tapi setidaknya tawaf sudah ada, puasa sudah ada, haji sudah ada, salat sudah ada. Tapi sekalipun mereka haji, tapi mereka syirik, mendoakan Allah Azza wa Jalla, maka sudah selesai. Itu sudah mencukupi alasan bagi Allah untuk mengazab kaum Ad dan juga kaum Samud. Tadi dengan kalimat kata kaum Ad, wa manahnu bitariki alihatina, kata kaum Samud, atanhana an na'budu ma ya'budu abauna. Itu sudah finish, mereka berhak untuk diazab. Sekalipun mereka punya keimanan terhadap hal yang lain, entah malaikat, entah nabi, atau kan juga sudah ditolak ya nabi, atau entah yang lainnya. Kalau sudah menolak Allah, menolak Rasulnya, finish. Itu sudah mencukupi untuk alasan mereka diazab oleh Allah.
Yang kedua, yang Allah muliakan, apakah mungkin azab yang Allah berikan kepada kaum Ad dengan birihin sorsorin atiyah, angin yang dingin, yang membuat mereka akhirnya mati semuanya. Kemudian bisa'iqah, ya, sa'iqah itu petir yang menggelegar yang diberikan kepada kaum Samud, atau seperti dibalikannya bumi, atas dari bawah, bawah jadi atas, itu untuk kaum Nabi Lut alaihi salam, atau seperti banjir bandang Nabi Nuh alaihi salam. Apakah azab itu akan kembali terulang di generasi kita hari ini? Teman-teman yang Allah muliakan, pertama untuk menjawab pertanyaan ini, pertama saya harus sampaikan kembali bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu diutus secara lokal. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu diutus lokal sih. Tidak untuk seluruh umat manusia. Nabi Hud hanya untuk kaum Ad saja. Selain kaum Ad tidak punya kewajiban mengikuti Nabi Hud alaihi salam. Kenapa? Nabi Hud hanya diutus untuk kaum Ad. Kaum Samud, mereka diutus Nabi Soleh di dalamnya. Maka hanya kaum Samud yang boleh mengikuti Nabi Soleh alaihissalam. Di luar kaum Samud tidak punya kewajiban mengikuti Nabi Soleh alaihissalam. Jadi masing-masing lokal. Kalau konteks sekarang mungkin ada Jawanya, Sundanya. Nabinya orang Jawa ya buat Jawa, nabinya orang Sunda ya buat Sunda. Selesai. Itu namanya generasi Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Maka ketika azab itu diturunkan oleh Allah, azabnya pun sifatnya lokal. Kaum Ad ya untuk kaum Ad, Samud ya untuk kaum Samud. Untuk konteks kita hari ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, azab yang akan terjadi di tengah-tengah umat Nabi Muhammad itu sudah didahului oleh Nabi Muhammad dengan doa. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu beliau berdoa di sebuah masjid ijabah terkenanya sampai hari ini. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa 3 perkara, 3 hal. Yang pertama kata Nabi Muhammad, Ya Rob, jangan kau binasakan umatku seperti engkau binasakan umatnya Nabi Nuh dengan banjir bandang. Maka Allah Azza wa Jalla kabulkan. Artinya banjir bandang tidak akan menenggelamkan umat Nabi Muhammad. Satu. Yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, Ya Allah, jangan kau binasakan umatku dengan kelaparan, dengan kemiskinan, dengan kehilangan pangan lah, secara umum. Kekurangan pangan secara umum. Maka Allah mengabulkan. Umat Nabi Muhammad tidak akan mati kelaparan, tidak akan mati kekurangan pangan. Yang ketiga kata Nabi Allah Muhammad SAW, Ya Rob, jangan kau binasakan umatku karena perpecahan, perbedaan. Nah, untuk doa yang ketiga ini oleh Allah Azza wa Jalla ditolak. Jadi kata Allah, nah untuk yang ketiga, kayaknya memang umat Nabi Muhammad akan terjebak dengan perpecahan. Banjir bandang nggak ada, banjir emosi iya. Gitu. Kekurangan pangan mungkin tidak, kekurangan pemahaman itu banyak nantinya. Jadi itu yang akan menjadi problem umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok banjir bandang tidak akan dikirimkan kepada Nabi Muhammad? Hikmahnya apa? Saya kasih gambaran begini, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Di zaman Nabi Nuh, itu seluruh umat manusia habis kecuali yang naik perahu. Mereka umat Nabi Nuh alaihissalam seluruhnya. Untuk konteks Nabi Muhammad, untuk konteks Nabi Hud alaihissalam, terkena bencana berupa rihin sorsorin atiyah yang kena seluruh umatnya kaum Nabi Hud yang dikenal dengan nama kaum Ad. Nabi Soleh seluruhnya kena kaum Samud. Nabi Muhammad, kaumnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad itu dari masyrik ke maghrib, dari timur ke barat. Seluruh umat manusia yang hari ini mendiami muka bumi, seluruhnya adalah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruhnya. Yang hidup hari ini, yang sekian miliar itu, yang di Indonesia ada 250 juta, dan di India sekian miliar, di Cina sekian miliar, di total sekian miliar, itu seluruhnya adalah umat Nabi Muhammad SAW. Maka janji Allah, umat Nabi Muhammad tidak akan dibinasakan oleh banjir bandang. Karena kalau banjir bandang membinasakan umat Muhammad, berarti kerendam seluruh dunia, kiamat namanya itu. Itu kiamat namanya. Karena umat Nabi Muhammad di seluruh dunia sekarang, bukan lokal lagi. Tidak bicara Jawa, tidak bicara Sunda, tidak bicara Indonesia, tidak bicara Brunei, tidak bicara Jepang. Seluruh umat manusia adalah umat Muhammad. Makanya mustahil Allah binasakan umat Muhammad dengan banjir bandang seperti Nabi Nuh alaihi salam. Karena kalau itu dilakukan hari ini berarti kiamat namanya.
kiamat. Karena seluruh umat manusia mati nanti. Pun demikian dengan angin yang dingin seperti kaum Nabi Hud alaihissalam itu juga mustahil diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Karena kalau itu dilakukan, sekali lagi berarti seluruh umat manusia mati semuanya. Makanya penjelasan tadi di awal saya sampaikan bahwa doa Nabi yang dua diijabah, umat Muhammad tidak akan mati binasa karena banjir bandang, tidak mungkin. Umat Muhammad tidak akan mati binasa karena kelaparan, juga tidak mungkin. Karena kalau kelaparan berarti menimpa seluruh dunia kelaparannya. Dan yang ketiga, umat Muhammad didoakan untuk tidak binasa gara-gara perpecahan. Dan doa yang ketiga ini ditolak. Berarti yang paling mungkin umat Muhammad ini hancur karena perpecahan di antara kita. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada 4 antrian lagi. Langsung saja yang kedua kepada Mas Eko dipersilahkan. Ya, Waalaikumsalam Ustaz. Mau nanya yang pertama, ya, kan tadi diterangkan bahwa Nabi Ibrahim itu dan Nabi Saleh itu satu zaman ya, karena sama-sama keturunan ke-10 dari Nabi Nuh ya, kalau tadi saya lihat slide-nya. Apakah itu artinya satu zaman? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya adalah kenapa kalau saya perhatikan, baca, terus simak beberapa dokumentasi, bangsa Israel itu anti atau tidak pernah merasa mereka sama dengan bangsa Arab. Padahal dari silsilahnya kita lihat bahwa bangsa Israel itu, Bani Israel itu adalah dari Arab juga gitu. Apakah memang hal ini sengaja diciptakan untuk permusuhan atau karena masalah pendudukan Zionisme Israel di Palestina? Dua itu aja, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Nabi Soleh dengan Nabi Ibrahim seleting tetapi beda daerah. Nabi Soleh itu kan tempatnya di Madain Soleh, di kota Madinah, kisaran kota Madinah. Kemudian kalau Nabi Ibrahim alaihissalam itu mungkin di episode ketiga ini, Nabi Ibrahim itu dari bangsa Ur, Babilonia. Kalau Bapak lihat peta ya, bangsa Ur itu akan di sebelah kanan. Bangsa Ur, peta Jazirah Arab, Persia itu di sebelah kanan Bapak nanti. Ini kalau lihat peta, misalkan peta di depan saya, Bapak Ibu Allah muliakan, maka bangsa itu ada di kanan. Nabi Ibrahim dari bangsa Ur, dari Babilonia, hijrah ke Haron, naik ke atas Haron, yang ada di Suriah. Dari Haron hijrah lagi ke Yerusalem. Dari Yerusalem, Nabi Ibrahim pindah ke Mesir. Nabi Ibrahim pindah ke Mesir bersama Hajar, istrinya. Bersama Sarah, istrinya. Jadi dari Babilonia, Haron, Yerusalem, Mesir. Dari Mesir, Ibrahim alaihissalam ketemu dengan Raja Mesir. Ada peristiwa ya tentang Sarah dan Raja Mesir. Nanti saya detailkan insya Allah kapan-kapan. Kesimpulannya, di Mesir ini Nabi Ibrahim punya tambahan personil. Yang tadinya hanya Ibrahim dan Sarah, pulang dari Mesir atau setelah di Mesir, Nabi Ibrahim punya tambahan personil. Namanya Hajar. Hajar itu asli orang Mesir. Walaupun ada tuduhan dalam Bible, Hajar itu orang negro, dan dia statusnya hamba sahaya. Tapi ini nanti kita koreksi, karena Bible memang underestimate terhadap keluarganya Nabi Ismail alaihissalam. Itu dari dulu underestimate-nya. Jadi bukan Bible-nya, orang-orang Yahudinya, bukan Bible-nya. Jadi dari Mesir, Nabi Ibrahim pindah lagi ke Yerusalem. Dari Mesir pindah lagi ke Yerusalem, tinggallah di Yerusalem sampai Ibrahim menikahi Hajar, sampai Hajar punya anak bernama Ismail alaihissalam. Nabi Ismail, anak pertama Ibrahim, dan beliau lahir di Yerusalem. Nabi Soleh adanya di Madain Soleh, tepatnya di kota Madinah. 1 Yerusalem, 2 Madinah. Itu sejaman tapi beda tempat, beda lokal. Dan masing-masing, teman-teman yang Allah muliakan, masing-masing Nabi ya mendakwahkan ajaran Tauhid, sekalipun mereka tidak bertemu, sekalipun mereka tidak bertatap langsung, tetapi secara konten dakwah sama. Karena kesamaan sumber. Sumbernya Nabi Ibrahim, Allah. Sumbernya Nabi Soleh, Allah. Nabi Ibrahim itu yang paling dekat hubungan nasabnya dengan Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut itu sepupunya dalam suatu riwayat, dalam riwayat yang lain ponakannya. Nabi Lut alaihi salam yang Allah tempatkan di Sodom. Sodom itu salah satu daerah ya masih kisaran Syam lah. Kisaran Syam itu tempatnya Nabi Lut alaihi salam. Dan itu menjadi dakwahnya Nabi Lut dalam kurung sepupu atau ponakannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi di Sodom ada Nabi Lut,
Yerusalem ada Nabi Ibrahim, dan Madain Soleh ada Nabi Soleh alaihissalam. Itu masih sejaman. Masih sejaman walaupun mereka tidak bersama-sama kayak Nabi Musa dengan Harun, itu nggak samaan, nggak samaan kayak Nabi Musa dengan Harun, atau tidak samaan kayak Nabi Daud dengan Sulaiman, atau tidak samaan kayak Nabi Yahya dengan Nabi Isa. Memang mereka tidak barengan karena mereka beda lokasi. Nabi Lut ada di Sodom, Nabi Ibrahim ada di Yerusalem, kemudian Nabi Soleh ada di Madain Soleh. Sejaman tetapi beda tempat, beda tugas, beda tempat dakwahnya, beda kaum. Itu Nabi Ibrahim, Nabi Lut, dan juga Nabi Saleh alaihissalam. Kalau Daud dan Sulaiman sejaman, bertemu, kaumnya sama. Nabi Harun dan Nabi Musa sejaman, kaumnya sama. Nabi Yahya, Nabi Isa sejaman, kaumnya sama. Allah alam. Untuk Nabi Saleh, Nabi Ibrahim dan Nabi Lut mereka sejaman, tapi kaum mereka berbeda, tugas mereka berbeda, dan masing-masing secara syariat bisa jadi ada perbedaan, tetapi tetap sumbernya dari Allah Azza. Itu untuk pertanyaan yang pertama kaitan dengan Nabi Saleh dan juga Nabi Ibrahim. Yang kedua, teman-teman yang Allah muliakan, kenapa Yahudi atau Bani Israel begitu underestimate, begitu tidak suka dengan orang-orang Arab. Padahal Bani Israel juga masih keturunan dari Arab. Mungkin saya agak koreksi sedikit, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Bani Israel bukan Arab. Orang Arab bukan Bani Israel. Tapi keduanya bangsa Semit. Keduanya bangsa Semit. Makanya dulu Hitler punya gerakan anti-Semit. Anti-Semit yang dimaksud bukan anti bangsa Arab, tapi anti Bani Israel, anti Yahudi. Semit di situ artinya Yahudi. Konteksnya Semit bagi Hitler adalah Yahudi. Jadi Bani Israel bukan Arab dan Arab bukan Bani Israel. Jadi dua kaum ini berbeda. Satu Bani Israel, satu Arab. Dari mana perbedaannya? Teman-teman yang Allah muliakan, bangsa Arab itu keturunan dari Nabi Ismail dengan suku Kohton. Lahirlah bangsa Arab yang ditempatkan oleh Allah di kota Mekah. Nah, ini kembali ke kisah tadi. Setelah Ibrahim dari Babilonia pindah ke Haran, Haran pindah ke Yerusalem, Yerusalem pindah ke Mesir, dari Mesir balik lagi ke Yerusalem. Setelah lahir Nabi Ismail dari rahim Hajar, maka Nabi Ibrahim, Hajar, dan Ismail dipindahkan ke Mekah. Saya ulang, Ibrahim, Hajar, dan Ismail dipindahkan ke Mekah. Nanti setelah sampai di kota Mekah, Hajar ditinggalkan, Ismail ditinggalkan, Ibrahim balik lagi ke Yerusalem. Sehingga sejak saat itu, Nabi Ismail kelahirannya Yerusalem, tetapi domisilinya di Mekah. Dari keturunan Ismail lahirlah bangsa Arab yang kemudian menempati kota Mekah saat itu. Setelah pulang ke Yerusalem, Nabi Ibrahim ya kembali bersama istrinya yang bernama Sarah sampai 13 tahun kemudian. 13 tahun kemudian Nabi Ismail sudah dewasa, sudah usia 13 tahun. Nabi Ibrahim mengunjungi Ismail. Dari kota Yerusalem datang lagi ke kota Makkah untuk berkunjung, untuk melihat keadaan Ismail dan juga Hajar. Setelah 13 tahun ditinggalkan oleh Ibrahim. Singkat cerita, teman-teman yang Allah muliakan, ada perintah menyembelih Ismail. Saya singkat ceritanya, Ismail disembelih jadi kambing. Singkat cerita jadi kambing. Setelah peristiwa penyembelihan Nabi Ismail, Ibrahim balik lagi ke kota Yerusalem. Setelah Nabi Ibrahim sampai di Yerusalem, Nabi Ibrahim kedatangan 2 malaikat, sekaligus mendapatkan kabar bahwa Nabi Ibrahim akan punya anak yang bernama Ishak. Jadi selisih umur antara Ishak dengan Nabi Ismail kurang lebih 13 tahunan. Antara 13 sampai 14 tahun. Dalam Bible kalau tidak salah 14 tahun. Hanya saja dalam versi Bible, yang tua itu Ishak. Yang muda Ismail. Yang disembelih oleh Ibrahim Ishak. Bukan Ismail, itu versi Bible. Agak bolak-balik. Sebetulnya yang paling tua adalah Ismail. Usianya 13 tahun. Disembelih oleh Ibrahim. Pulang lagi ke Yerusalem Ibrahim dari kota Mekah. Sampai di Yerusalem, Ibrahim punya anak namanya Ishak alaihissalam. Dari Nabi Ishak inilah turun nanti putra bernama Yakub. Dari Nabi Yakub inilah dikenal dengan nama Bani Israel. Jadi Bani Israel dengan Arab beda. Bani Israel bukan Arab, Arab bukan Bani Israel. Tapi keduanya adalah bangsa Semit. Jauhnya, dekatnya, dua-duanya, baik Arab maupun Bani Israel,
adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Endingnya nanti, Bapak Ibu yang Allah muliakan, baik Arab maupun Bani Israel, dua-duanya harus mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Dua-duanya harus. Kenapa? Karena Arab keturunan Ismail, putra dari Ibrahim. Karena Bani Israel keturunan Yakub, keturunan Ishak, putranya Nabi Ibrahim. Jadi dua-duanya sumbernya dari Nabi Ibrahim. Maka Arab dan Bani Israel harus mengikuti milah Ibrahim. Pertanyaannya, seperti apa milah Ibrahim? Dan kemudian tadi kembali ke pertanyaannya, kenapa kok orang Bani Israel underestimate terhadap orang-orang Arab? Ini kaitannya dengan status Bani Israel sebagai anak dari istri sahnya Nabi Ibrahim. Ini Sarah. Kemudian Ismail dianggapnya anak hasil budak, anak dari budak, sehingga secara genetik itu the second class. Kalau Bani Israel first class, kalau Arab itu the second class, sehingga orang-orang Bani Israel selalu memandang rendah orang Arab. Padahal secara urutan, Arab lebih tua ketimbang Bani Israel. Ismail lebih tua ketimbang Ishak. Ishak nenek moyang Bani Israel, Ismail nenek moyang orang Arab. Jadi harusnya Bani Israel bilang kakak ke orang Arab. Tapi karena ego, mereka selalu menomorduakan Arab. Mereka selalu membenci Arab. Mereka tidak suka dengan Arab. Mereka selalu memaki-maki orang Arab. Kenapa? Ini masalah ego genetik, ego gengsinya. Makanya nanti Bani Israel nunggu-nunggu Nabi. Ditunggu-tunggu Nabinya. Datangnya Nabinya dari bangsa Arab, mereka lah orang-orang yang pertama yang menolak kenabian Muhammad SAW. Padahal mereka lebih tahu daripada siapapun tentang ciri-ciri sifat-sifat Nabi Muhammad. Makanya dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Orang-orang Yahudi mengenali ciri-ciri Nabi Muhammad seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Terus kenapa ditolak kalau begitu? Gengsi. Masalahnya gengsi. Karena orang Bani Israel menganggap mereka adalah the first class, orang-orang yang prioritas, orang-orang yang bahkan dalam Al-Quran abna'ullah. Mereka meyakini mereka adalah anak-anaknya Allah. Dan orang-orang Arab the second class. Kelas kedua lah gitu. Dan itu berlaku nanti di banyak tempat. Asobiah juga namanya ya, Tat? Asobiah juga namanya. Sekali. Jelas asobiah sekali. Makanya nanti mungkin lebih detail tentang Bani Israel kok bisa punya gengsi seperti itu. Nanti kita bahas. Bagaimana Bani Israel punya kesombongan yang luar biasa dan kedengkian yang luar biasa. Dan ini berlaku sampai akhir zaman. Karakter ini berlaku sampai akhir zaman. Allah. Menarik sekali. Mungkin dilanjut ke selanjutnya Mas Rinaldo. Silakan Mas Rinaldo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan juga Ustaz. Yang pertama tadi dijelaskan kalau Nabi Saleh itu tempatnya di area sekitar Madinah ya Ustaz ya, ininya. Yes, masih dekat Madinah. Pertanyaannya apakah kaum atau keturunannya Nabi Saleh itu semuanya binasa, sehingga tadi dijelaskan di awal bahwasanya Nabi Saleh itu adalah bangsa Arab yang asli. Apakah dia semuanya binasa sehingga tidak ada bahasa Arab yang asli gitu setelah Nabi Saleh gitu kan? Karena kan yang bahasa Arab itu adalah keturunannya Nabi Ismail. Kemudian yang kedua, dari kaum Ad ke kaum Samud itu jaraknya berapa ini ya Ustaz ya? Maksudnya pertanyaannya gini, apakah kaum Samud yang dibinasakan itu adalah keturunan dari kaum Ad yang dibawa oleh Nabi Hud yang beriman gitu Ustaz? Jadi kan kaum Nabi Hud kan ada yang beriman ya Ustaz ya. Kemudian apakah kaum Samud itu adalah keturunan dari kaum Ad yang beriman juga gitu. Gitu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz masih ke mute. Tentang kaum Ad dan kaum Samud berkaitan dengan Arab Aribah. Kalau dalam slide yang saya sampaikan itu ada kaum Ad, ada kaum Samud, ada kaum Madian, ada Qahton, ada Jumais, ada Ubail, ada Bani Yaktin, itu di antara bangsa-bangsa asli Arab. Kaum Ad Allah binasakan. Kenapa dibinasakan? Karena menyimpang. Kaum Samud Allah binasakan. Kenapa dibinasakan? Karena menyimpang. Kaum Madian Allah binasakan. Kenapa dibinasakan? Karena mereka menyimpang.
Qahtan tidak dibinasakan. Bani Yaktin tidak dibinasakan. Sehingga original bahasa Arab masih ada di Qahtan, juga masih ada di Bani Yaktin. Amlak, Ubail, Jumais itu di antara Jurhum, itu di antara bangsa-bangsa yang tidak Allah binasakan. Jadi untuk kaum Ad ya dibinasakan. Jadi setelah Nabi Hud keluar dengan orang-orang beriman di zamannya, lama-kelamaannya mereka generasinya berkurang meninggal dunia. Bercampur, hilanglah sudah. Itu seperti bangsa-bangsa sebelumnya lah, yang memang setelah dibinasakan kaum mayoritasnya, tinggal di minoritas, lambat laun akhirnya kehilangan keturunan, kehilangan genetiknya, kehilangan tokoh-tokohnya gitu. Sehingga bercampur dengan kabilah-kabilah yang ada. Itu yang terjadi dengan kaum Ad, kaum Samud, dan kaum Madian. Madian itu kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam. Tapi yang Bani Qahtan, mereka juga Arab Aribah, dan mereka masih hidup. Sampai zaman Nabi Ismail alaihissalam itu Qahtan masih ada. Qahtan itu yang asli orang Yaman, itu masih ada. Bahkan kan salah satu putri Qahtan menikah dengan Nabi Ismail alaihissalam. Percampuran antara Qahtan dengan Nabi Ismail melahirkan Arab model baru. Arab Musta'ribah namanya. Kalau Qahtannya Arab Aribah, Qahtannya bahasa Arabnya Arab Aribah, bercampur dengan Nabi Ismail jadi Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah itu generasi yang diarabkan gitu. Artinya bukan original Arab, tetapi masih punya genetik Arabnya dari suku Qahtannya. Maka kalau kita cek literatur, sebetulnya yang paling asli orang Arab itu ya Yaman. Itu min asli Arab itu Yaman, karena dia banyak mayoritas suku Qahtan di dalamnya. Di dalam negeri Yaman itu, orang-orang Yaman itu diantaranya banyak yang masih suku Qahtan, suku Jurhum. Mereka lah asli Arab. Arab Aribah yang tidak Allah binasakan. Kenapa tidak dibinasakan suku Qahtan? Ya masih beriman kepada Allah. Kenapa tidak dibinasakan suku Jurhum? Ya masih beriman. Sampai akhirnya nanti muncul penyimpangan di zaman Nabi Ismail misalkan. Tapi itu kan nanti berjalan lah ya. Nanti penjelasan juga insya Allah berjalan. Jadi saya ulang, betul kaum Ad sudah dibinasakan, kaum Samud sudah dibinasakan, Madian sudah dibinasakan. Adapun orang-orang sebagian kecil dari mereka yang Allah selamatkan, akhirnya ya hilang begitu saja atau meninggal begitu saja. Kemudian suku Qahtan, suku Bani Yaktin, suku Amlak, suku Ubail, suku Jurhum, itu di antara suku-suku Arab Aribah yang akhirnya mereka menjadi pelanjut originalitas bahasa Arab. Mereka lah yang melanjutkan bahasa Arab tersebut. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kaitannya dengan apakah Samud ini keturunan dari kaum Ad begitu? Teman-teman yang Allah muliakan, saya kembali ke ini ya, ke silsilah, ke nasab silsilah. Ini Sam punya anak namanya Iram. Iram punya anak 2. Minimal 2 yang saya sampaikan. Iram punya anak 2. Satu namanya Aus, satu namanya Amir. Sam punya anak Iram, Iram punya anak 2. Satu Aus, yang kedua Amir. Dari Aus punya anak Ad. Dari Amir punya anak Samud. Jadi Ad dengan Samud itu apa ya namanya? sepupuan. Saya ulang ya. Sam punya anak Iram. Iram berarti ini anaknya Sam ya. Iram punya anak Aus dan Amir. Aus dan Amir berarti abang adik. Nah, Aus punya anak Ad, Amir punya anak Samud, berarti Ad dan Samud sepupuan. Nanti Ad punya anak Jarud, Samud punya anak Hajir, terus begitu. Jarud punya anak Robah, Hajir punya anak Abid, terus begitu. Sampai ya ini diagramnya kayak gitu. Jadi Iram punya anak Aus dan Amir. Aus punya anak Ad, Amir punya anak Samud, berarti sepupuan. Jadi nanti garisnya masing-masing. Jadi Samud bukan keturunan Ad. Ad bukan keturunan Samud. Ad dan Samud itu sepupuan. Nanti ya ke bawahnya ya jadi generasi sepupuan lah begitu ya. Jadi nenek moyangnya ya berbeda nanti antara Ad dengan Samud. Tapi mereka berkumpul di Iram. Sama-sama keturunan Iram. Makanya dalam Al-Quran, Iramazatil Imad. Orang-orang Iram, baik dari suku Adnya, baik dari suku Samudnya, pokoknya orang Iram itu Iramazatil Imad. Suka bikin tiang-tiang yang tinggi. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang tidak ada lagi orang model seperti ini di dunia. Jadi yang kayak Samud itu udah nggak ada lagi. Karena memang perawakan mereka gede-gede, tinggi-tinggi, dan itu khusus buat mereka. Allah berikan kenikmatan buat mereka, sebagaimana di surat Al-Isra ya, yang berkaitan dengan perawakan yang Allah berikan kepada mereka, bastotan itu.
Jadi memang khususan bagi kaum Ad dan juga kaum Samud. Makanya mereka bisa memahat gunung jadi rumah. Jadi kaum Ad dengan kaum Samud beda dari sisi keturunan, gabungnya di Iram. Nenek moyangnya sama, gabungnya di Iram. Tetapi mereka masing jadi Soleh sendirian, Hud juga sendirian dari sisi nasab nenek moyang keturunan mereka. Bahasanya ada di Kohton, ada di Jurhum, ada juga di Umail, ada juga di Amlak, di Ubail gitu, karena suku Ad, suku Samud, dan suku Madian itu dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ad ada Nabi Hud di dalamnya, Samud ada Nabi Soleh di dalamnya, dan Madian ada Nabi Su'aib di dalam. Kalau teman-teman ingin cek, bisa dibuka di surat Al-A'raf ayat ke-85, wa ila Madiyana akhahum Syu'aiba, dan Allah mengirimkan Nabi Syu'aib kepada orang-orang Madian. Madian dibinasakan, Samud dibinasakan, Ad dibinasakan. Arabnya hilang dong? Tidak, masih ada di Kohton, di Jurhum, di Ubail, di Amlak, di Jumais itu. Itulah tokoh-tokoh Arab yang akhirnya melanjutkan genetik Arab. Bercampur dengan Nabi Ismail, jadilah Arab Musta'ribah. Nah ini yang tadi kelewat tentang apa namanya nenek. Nah ini Ad, Samud, Jurhum, Tosam, Ju'amais, Umaim, Madian, Amlak, Ubail, Jasim, Kohton, dan Bani Yaqub. Itu yang kemudian dikenal dengan Arab Aribah. Jadi tidak semuanya binasa. Yang binasa kan cuma Ad, Samud, dan Madian. Makanya saya tandain. Selebihnya itu sebagian besar masih ada, dan itulah yang menjadi nenek moyang bangsa Arab. Tapi karena sudah bercampur dengan keturunan Nabi Ismail, ya Arabnya sekarang ya sudah Arab Musta'ribah semua. Tidak ada lagi Arab Aribah. Tapi nenek moyang mereka masih Aribah. Kesininya sudah Musta'ribah. Allah. Dan kembali, jadi Nabi Soleh terpisah dengan Nabi Hud dari sisi nasabnya. Karena Ad dengan Samud sepupu Ad. Allah a'lam bishawab. Ada yang kurang barangkali? Allah khairan, Ustaz. Cukup. Baik. Dilanjut pertanyaan selanjutnya, Mas Yohan, dipersilakan. Terima kasih. Saya Yohan. Izin bertanya, Ustaz. Ada dua pertanyaan. Apakah sesembahan di zaman Nabi Hud dan Soleh juga merupakan orang-orang soleh seperti yang ada di Hud, Ya'uq atau Nasar? Yang kedua, apakah kesirikan yang terjadi di zaman Nabi Hud dan Soleh itu yang utama itu karena faktor penyimpanan di tauhid uluhiyahnya, Ustaz? Artinya mereka apakah tetap masih mengimani bahwa pencipta alam semesta, pengatur, Putus-putus Pak, kalau ke saya itu Allah Ya, Ta'ala, betul. mereka menyimpang karena bertawasul kepada orang-orang saleh yang sudah jelas ya? Baik, Mas. Saya nangkap sih, insyaallah. Baik. Langsung jawab, Pak ya. Ya, Ustaz. Baik. Yang pertama kaitan dengan berhala, Pak ya. Apakah berhala-berhala yang ada ini merupakan orang-orang soleh zaman dahulu seperti zaman Nabi Nuh alaihi salam gitu ya? Iya, Ustaz. Nah, baik. Jadi jawabannya betul, Pak, sama. Jadi siklusnya memang begitu, Pak. Jadi iblis laknatullah alaihi ya, tahu betul kelemahan manusia, yakni kecintaan yang berlebih. Jadi iblis tahu betul tentang karakter manusia. Ini kan kemusyrikan kan godaannya dari iblis ya. Jadi godaan dari iblis adalah diantaranya adalah memasuki ruang-ruang yang namanya cinta. Kecintaan berlebih terhadap tokoh siapapun itu tokohnya, sampai pada akhirnya kekaguman yang berlebih kepada tokoh tersebut, sampai ketidaksiapan umat kehilangan tokoh tersebut. Karena mereka tidak siap kehilangan tokoh tersebut, maka mereka bikin memoriam-memoriam, entah dengan gambar, entah dengan patung, entah dengan ukiran, entah dengan cara apapun. Pokoknya mereka harus punya kenangan, harus punya sosok yang mereka sangat cintai dan kagumi tersebut. Itu godaan iblisnya. Nah, lambat laun, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kayak kaum Ad itu kan menyembah Sad, menyembah Samud, dan juga menyembah Hera, yaitu 3 berhala yang disembah oleh kaum Ad. Ya awalnya begitu. Awalnya mereka adalah orang soleh yang kemudian saking solehnya betul-betul dicintai oleh umatnya sampai akhirnya ya kembali siklus berulang. Kecintaan yang berlebih melahirkan fanatisme, melahirkan kultus, lambat laun
kultus ini menuntut adanya ritual, menuntut nilai sakralitas. Lama-lama ada ritual ini, ritual itu, ada keyakinan ini, keyakinan itu, ya akhirnya jadilah kemusyrikan sebagaimana yang dikenal oleh kita hari ini. Jadi polanya sama. Nanti ada lagi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kaitan dengan indikasi kenapa kok sebab-sebab kemusyrikan itu muncul. Selain karena kecintaan yang berlebih, yang kedua nanti karena faktor penjajahan. Nanti kita akan bahas penjajahan ketika di kalangan Bani Israel. Jadi Bani Israel itu kapan mereka mulai syirik kepada Allah Azza wa Jalla, padahal seharusnya Bani Israel adalah seorang muslim karena mengikuti milah Ibrahim. Nah, ini bocorannya. Jadi Bani Israel adalah muslim karena mengikuti milah Ibrahim, karena Ibrahim seorang muslim. Terus kenapa mereka menyimpang? Selain karena mereka punya kecintaan yang berlebih, mereka punya kultus yang berlebih terhadap hewan. Yang kedua, mereka terjebak oleh penjajahan. Nanti bagaimana penjajahannya kita bahas di lain pertemuan. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, teman-teman yang Allah muliakan, jadi kembali ke pertanyaan, betul apa yang tadi disampaikan bahwa berhala-berhala di zaman Nabi Hud, berhala-berhala di zaman Nabi Soleh, kan sampai ada bahasa begini kata kaum Samud. Atanhana anak budama ya budu abauna. Kenapa kamu melarang kami untuk menyembah Tuhan-Tuhan yang telah disembah oleh moyang-moyang kami? Ini kan membuktikan bahwa ada nenek moyang yang sudah dianggap soleh, kemudian oleh generasi sebelum kaum Samud, sebelum Nabi Soleh itu, sudah mulai disembah. Sama seperti kasus Nabi Nuh alaihissalam. Jadi betul, karena faktor kecintaan yang lebih. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la taglu fi dinikum. Bahkan dalam Al-Quran pun ada kalimat la taglu fi dinikum. Jangan berlebihan dalam masalah agama, terlebih lagi ketika kecintaan terhadap makhluk. Karena itu bisa beresiko terhadap uluhiyah seseorang. Yang kedua, Bapak Ibu Allah muliakan, apakah problem utama kaum Nabi Soleh, kaum Nabi Hud alaihi wassalam itu karena faktor uluhiyah? Jawabannya betul, memang faktor mereka terjebak pada uluhiyah. Karena dalam rububiyah itu sudah tidak ada bantahan, kecuali oleh orang-orang yang ateis ya. Tapi secara umum, masyarakat dari zaman dahulu yang sudah mengenal agama dari para nabi, mereka tidak pernah mempersoalkan rububiyah. Karena rububiyah sudah begitu mereka yakini bahwa memang hanya Allah yang bisa menciptakan semesta alam ini. Hanya Allah yang bisa menciptakan mereka. Hanya Allah yang bisa menjadikan mereka. Cuman setelah itu, mereka punya penyembahan kepada selain Allah. Jadi, bicara rububiyah itu kan keyakinan terkait dengan penciptaan. Kalau uluhiyah, keyakinan terkait dengan penyembahan. Jadi, kalau rububiyah, keyakinan tentang penciptaan, dan mereka yakin semua bahwa Allah yang maha menciptakan. Tapi giliran yang berhak disembah, baru mereka bikin tandingan. Ada Sod, ada Samud, ada Hera. Di zaman Nabi Nuh ada Wad, ada Suwa, ada Yagus, ada Ya'uq, ada Nasr. Di zaman Nabi Muhammad ada Lata, ada Uzza, ada Manah, ada Hubal. Apalagi itu. Dan yang lainnya di zaman kita hari ini juga mungkin ada A, ada B, ada C. Jadi semuanya dijadikan sebagai wasilah untuk mendekatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam surat Az-Zumar, surat ke berapa? 39 itu berapa? Surat Az-Zumar ayat kedua dan ketiga, Allah Azza wa Jalla tegaskan tentang orang-orang yang punya berhala, orang-orang yang punya berhala. Ketika mereka ditegur, kalian menyembah berhala? Mereka dengan spontan menjawab, kami tidak pernah menyembah berhala. Kata mereka di surat Az-Zumar ayat 2 dan ayat 3. Kata mereka, kami tidak pernah menyembah berhala. Kami hanya yuqarribuna ilallahi zulfa. Kami hanya menjadikan mereka sebagai wasilah agar mereka bisa mendekatkan kami dengan Allah. Jadi kurang pede kayaknya. Kurang pede berdoa kepada Allah, kurang pede menyembah Allah Azza wa Jalla, mungkin karena dosa-dosa yang dilakukan, akhirnya mereka bikin wasilah. Nah, wasilahnya adalah orang-orang soleh yang hidup di zamannya, tapi sudah meninggal dunia, dibuatkan patung-patung. Inilah sebagai representasi orang soleh yang dulu meninggal, mereka jadikan sebagai wasilah antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Perbuatan menjadikan wasilah selain Allah Azza wa Jalla atau menjadikan wasilah ketika penyembahan kepada Allah dihukumi syirik dalam kategori uluhiyah, sehingga mereka tertolak agama, tertolak imannya, tertolak ibadah. Dan ini juga berlaku sampai ke bangsa Arab di kota Mekah. Orang Mekah pun sama, mereka tidak pernah menyatakan menyembah berhala. Mereka tetap menyembah Allah hanya melalui berhala, melalui wasilah yang dikenal dengan berhala yang mereka sebut Lata, Uzza, Manah, dan makanya orang-orang Arab, mereka terbiasa dengan kalimat wallahi.
wallahi demi Allah. Mereka sudah biasa. Gitu. Kenapa kok bisa bilang demi Allah? Ya karena mereka sudah mengenal Allah sejak lama. Hanya saja mereka sudah mengenal Allah sejak lama, hanya saja mereka menjadikan tandingan bagi Allah dalam penyembahan melalui tawasul, melalui wasilah-wasilah yang kita kenal dengan berhala. Jadi saya rasa itu betul ya apa yang disampaikan tadi. Allah. Ya, jazakallah khair. Baik, masih ada waktu 3 menit. Pertanyaan yang terakhir dari Mas Irfan. Silakan Mas Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya kurang kencang, Pan. Izin bertanya, Ustaz. Baik. Terkait tadi kan yang terkait azab ya ketika umat Nabi Muhammad. Kan memang kita ketika doa Nabi Muhammad itu nggak akan dimusnahkan umat sekaligus, tapi apakah dengan azab-azab yang lokal yang sifatnya memang satu daerah tertentu, apakah itu juga jadi salah satu azab yang Allah turunkan untuk memurnikan ajaran tauhid juga, pertama. Dan kedua, di zaman sekarang itu kan siklus tadi kan turunnya Rasul untuk mengembalikan distorsi-distorsi yang ada. Nah, bagaimana dengan kondisi umat sekarang? Mungkin distorsinya ya ada yang memang skalanya kecil sampai skala yang besar, tapi karena kan Rasulullah sudah nggak ada lagi Rasul setelah Nabi Muhammad. Nah, apa sih yang jadi solusi di umat sekarang itu untuk mengembalikan kemurniannya itu tadi, itu 2 pertanyaan Ustaz. Baik, terima kasih Pak. Pertama, kalau sifatnya azab misalkan banjir bandang, tapi menimpanya hanya sebagian kecil umat Muhammad, itu iya. Itu tetap terjadi. Ya, saya tegaskan, Bapak Ibu Allah muliakan, jika ada azab seperti banjir bandang, kan azab yang menimpa Nabi Nuh, tetapi sifatnya menimpa kepada sebagian kecil umat Muhammad, itu iya. Itu mungkin. Dan ini tidak bertentangan dengan doa Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad doa Nabi Muhammad kan begini. Ya Rob, jangan binasakan seluruh umat hamba dengan banjir seperti zaman Nabi Nuh. Kalau disebut seluruh umat Nabi Muhammad, berarti seluruh umat manusia yang hari ini hidup jangan sampai dibinasakan oleh banjir seluruhnya. Tapi kalau banjir menimpa Indonesia, kena lokal Indonesia, ya itu juga bagian dari azab dari Allah Azza wa Jalla bagi sebagian orang tentunya. Tapi juga sebagai bentuk ujian bagi sebagian orang. Karena kalau hukum musibah yang menimpa itu kan bisa azab, bisa ujian, bisa peringatan, bisa sebatas musibah saja. Itu nanti ada pembahasan khusus. Tapi banjir bandang akan diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Cuman tidak mungkin seluruh dunia kena banjir bandang, ya kecuali kalau itu adalah momen kiamat tentunya. Contoh yang lain misalkan kayak gunung meletus. Itu kan gunung meletus dari dasar tanah naik ke atas, setelah ke atas turun lagi ke bawah gitu. Mirip-mirip dengan peristiwa Nabi Lut alaihi salam. Jadi gunung meletus atau lemparan vulkanik itu tetap akan terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, tapi yang jelas tidak akan menimpa seluruh umat Nabi Muhammad. Sebagian kecil umat Muhammad akan mengalami peristiwa itu, iya. Bisa sekampung, bisa se-RT, bisa sekelurahan, bisa sekecamatan, itu sangat bisa terjadi. Seperti likuifaksi ya, yang terjadi di mana? Di Lombok atau di Palu itu terjadi. Itu juga pernah terjadi di zaman dahulu. Tetapi kan tidak menimpa seluruh umat Nabi Muhammad. Hanya menimpa sebagian kecil umat Nabi Muhammad SAW. Dan itu tidak bertentangan dengan doa Nabi. Jadi doa Nabi tetap dikabulkan bahwa seluruh umat Nabi, seluruhnya tidak akan dibinasakan dengan banjir bandang. Kalau banjir bandang menimpa sebagian kecil, itu mungkin. Ketika doa Nabi, ya Rabb, jangan kau binasakan umatku dengan kelaparan, maka mustahil umat Nabi Muhammad mati semuanya karena kelaparan. Kalau sebagian kecil umat Nabi Muhammad yang kelaparan, itu mungkin. Dan itu bisa saja terjadi. Dan itu pasti terjadi. Yang ketiga, umat Nabi Muhammad tidak dibinasakan karena perpecahan. Ini kan yang ditolak. Yang ini ditolak. Artinya Allah tidak mau mengabulkan untuk poin yang ketiga ini. Maka sudah jadi keniscayaan umat Nabi Muhammad akan terjebak dengan perpecahan. Bukan karena Allah ridho dengan perpecahan, bukan. Allah mengizinkan perpecahan, tidak diridhoi, hanya mengizinkan. Itu kan beda ya antara izin dengan ridho. Allah alam bisa. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kaitan dengan saya lupa lagi pertanyaannya, Pak. Yang tadi yang terkait distorsi, Ustaz.
distorsi. Oh iya, distorsi. Betul, betul. Zaman sekarang. Baik, saya betul. Kan kalau zaman dulu distorsi itu selalu diutus Nabi. Karena wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Bahwa bahwa Allah tidak akan mengadab suatu kaum sebelum Allah utus dulu seorang rasul. Itu sudah ketentuan. Nah, kalau setelah Nabi Muhammad kan nggak ada lagi rasul. Sedangkan distorsi terus terjadi. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi SAW punya 3 hadis lah, 3 pesan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kata Nabi SAW sudah meninggal. Tetapi beliau mewariskan sesuatu kepada generasi. Mewariskan sesuatu, kontennya, mewariskan sesuatu. Kata Nabi SAW, taraktu fikum amroini, ma ing tamassaktum bihima lan tadillu kitaballah wa sunnatan nabihis sahihah. Hadis ini riwayat Imam Malik. Kata Nabi, aku tinggalkan 2 perkara. Jika kalian berpegang teguh kepada 2 perkara ini, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, tidak akan terjebak dengan distorsi selama-lamanya, tidak akan terjebak dengan penyimpangan selama-lamanya. Apa 2 peninggalan Nabi ini? Quran wa sunnah. 1. Yang kedua, kata Nabi SAW, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah para pewaris Nabi. Jadi kalau tidak ada nabinya, karena memang sudah meninggal dunia, maka yang harus dirujuk adalah para ulama. Para ulama yang mana? Para ulama yang memegang teguh Al-Quran was sunnah sebagai pedoman hidup. Mereka yang kita rujuk. Di hadis yang ketiga, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kata Nabi SAW, durasi 100 tahun, setiap durasi 100 tahun, akan diutus seorang pemimpin, diutus seorang alim, diutus seorang ulama yang mujaddid an-dinahu, yang memperbaiki urusan agamanya. Nanti dikenal dengan istilah mujaddid. Mujaddid itu orang yang memperbaiki agama. Dan itu durasinya 100 tahun sekali. Ini kalau ngitung 100 tahun sekali, saya tidak bisa pastikan siapa-siapanya. Yang pasti yang jelas, setiap durasi 100 tahun, Nabi meninggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. 11 Hijriah. Berarti kalau 11 tambah 100, 111. 111 tambah 100, 211. 211 tambah 100, 311. Sampai hari inilah dihitung aja. Berarti kapan itu tanggal pastinya mujaddid itu Allah utus dalam durasi 100 tahun. Jadi 3 hadis, 1 Quran Sunnah, 2 ulamanya, yang ketiga adalah mujaddid, para pembaharu yang memperbaiki urusan agama Muhammad SAW. Jadi agama Islam. Siapakah yang dimaksud? Allahu a'lam. Jelas durasinya 100. Itu pesan Nabi. Ketika Nabinya sudah tidak ada rujukan Nabi Muhammad, maka silakan kembali kepada Quran Sunnah, kembali kepada para ulama, dan kembali kepada para mujaddid yang belum dijelaskan siapakah mujaddid yang dimaksud. Dan saya tambahkan terakhir, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kaitan dengan bencana tadi, ketika memang kita ditimpa musibah, entah banjir bandang, gunung meletus yang sama seperti nabi-nabi sebelum kita, atau angin yang sangat dingin, angin topan, badainya yang mirip-mirip dengan nabi sebelum kita, atau dengan dentuman besar yang memegakkan telinga sampai mati bergelimpangan seperti nabi-nabi sebelum kita, maka ketika itu menimpa diri kita, belum tentu itu dihukumi adab seluruhnya. Karena bisa jadi azab, bisa jadi musibah, bisa jadi ujian, tergantung keadaan yang meninggal. Saya ulang, tergantung keadaan yang meninggal. Teman-teman yang Allah muliakan, misal, orang yang meninggal adalah orang yang soleh. Karena dia soleh, maka dia tidak dihukumi kena azab. Karena kesolehannya. Maka tergantung nanti punya amal atau punya kualitas iman seperti apa. Hukumannya sama, banjir bandang, tapi yang meninggal di situ tidak semuanya kafir seperti zaman Nabi Nuh alaihissalam tentunya. Tergantung iman dan amal soleh masing-masing. Kalau dia mukmin dan beramal soleh, maka dia meninggal dalam keadaan mukmin dan beramal soleh. Tapi kalau dia pendosa, tidak beriman dan pendosa, berarti itu azab bagi beliau. Sudah tidak beriman, pendosa pula, berarti azab buat beliau. Ada juga orang yang beriman tetapi minim amal, itu jadi peringatan buat beliau kalau masih hidup. Tapi kalau meninggal dunia gara-gara itu mudah-mudahan menjadi pensuci dari dosa yang mereka lakukan. Jadi dengan adanya musibah ini mensucikan dosa-dosa mereka. Mereka masih tetap punya iman, tapi minim amal. Mudah-mudahan dengan azab tersebut mensucikan kesalahan-kesalahan mereka, sehingga mereka
diterima imannya oleh Allah, dan dimaafkan dosa-dosanya oleh Allah. Itu di antara kondisi orang yang meninggal dunia ketika datangnya bencana alam. Teman-teman yang Allah muliakan, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan di dalam Quran, Allah Azza wa Jalla menegaskan di dalam firman-Nya di surat Al-Anfal ayat ke-25, kata Allah, wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Bahwa kalian, kata Allah, harus hati-hati terhadap fitnah, terhadap azab, terhadap hukuman, la yusibanna alladziina, yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalamu minkum khassah, yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di tengah-tengah kalian saja. Artinya, teman-teman yang Allah muliakan, satu kampung yang zalim 10 orang, 100 orang adil semua, 100 orang soleh semua. Yang tidak soleh cuma 6 orang, 100 orang soleh, 6 orang tidak soleh. Allah kirimkan azab bagi yang 6 orang. Maka yang 100 orang soleh ini kena imbasnya. Kenapa? Karena yang 100 orang sekampung dengan yang 6 orang. Itu konteks hukuman sekarang. Makanya nanti tidak akan sama antara nasib orang yang beriman yang meninggal di tempat tersebut dengan orang kafir yang meninggal di tempat tersebut. Kalau di zaman dulu, di zaman para nabi, biasanya orang yang soleh disuruh pindah dulu. Kayak Nabi Hud dan kaumnya yang soleh-soleh pindah. Udah pindah, baru kirim azab. Nabi Hud dengan kaumnya suruh pindah, sisanya dikirim azab. Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman di zamannya suruh pindah, sisanya diazab. Makanya mereka pasti selamat. Yang selamat pasti beriman, dan yang diazab pasti tidak beriman dan pasti kafir. Pasti diazab. Zaman dulu. Konteks sekarang, yang beriman kan tidak disuruh pergi dulu. Kayak tadi contohnya, 6 orang kafir atau bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, yang 100 orang soleh. Itu ketika turun banjir bandang, kan yang 100 orang nggak disuruh pergi dulu oleh Allah. Tetap saja kena. Mau yang soleh ke, nggak soleh ke, tetap juga kena banjir bandang, misalkan, atau kena gunung meletus, atau kena gempa bumi, tetapi meninggal mereka tidak sama. Status meninggal mereka tidak sama. Yang soleh tetap dapat kesolehannya, dan yang tidak soleh tetap dengan ketidaksolehan. Allahu Akbar. Terima kasih banyak Ustadz Daniel Barkah. Teman-teman, berhubung waktunya juga sudah habis, kita langsung tutup saja dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin duluan semuanya. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Recordingnya bisa dimatiin, Her. Oh iya, bentar.